Bab 1381. Nama, Reruntuhan Suci Penulis, Chen Dong. Plus mematikan mengatur ulang, pencerahan Chu Feng telah selesai dan dia hampir menjadi master surgawi. Sudah berapa lama? Dalam beberapa hari, dia menyadari situasi yang menakjubkan dari pencerahan dan 7 hari di gua, yang telah ribuan tahun di dunia. Dia membuat kemajuan pesat dan mengejutkan dunia. Ini adalah alam yang layak untuk sejajar dengan surga. Chu Feng akan melangkah sekarang, dan berapa usianya. Jika itu keluar, itu pasti akan mengejutkan dunia. Dia melangkah lebih jauh dan lebih jauh di jalan menuju lapangan. Sejak saat itu, dia tidak hanya mempelajari jalan para pendahulunya, tetapi juga menjelajahi jalannya sendiri yang unik, dan akan berjalan beriringan. Angin bertiup, gelombang panas menerpa, dan api membubung dari waktu ke waktu di medan ini. Bahkan vegetasinya adalah spesies khusus, seperti retakan kulit tua pinus hemlock dan wisteria, yang berakar di magma dan tidak takut api. Daunnya memiliki tekstur metalik dan saling bertabrakan saat bergoyang, menghasilkan suara berdenting dan renyah. Chu Feng bergerak dan siap melangkah ke kedalaman medan Taisang. Dia telah mencapai kesuksesan dan tidak perlu menunda lagi. Semua orang memperhatikannya, bahkan, banyak orang memperhatikan setiap gerakannya. Apakah Zhou Zhengde akan mulai memasuki Taisang? Wajah orang-orang berubah. Ketika mereka datang ke sini, mereka adalah pesaing. Mereka menyadari bahwa bakat Zhou Zhengde di bidang itu benar-benar tidak normal, jauh di luar imajinasi. Berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menyadari bahwa alam pencerahan alternatif yang menakjubkan telah selesai. Namun, banyak orang tidak percaya bahwa dia telah mempelajari setumpuk kode rahasia bidang secara menyeluruh, dan berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang bisa begitu memanjakannya. Jalan mempelajari bidang itu 10 kali lebih sulit daripada menempuh jalan evolusi. Di jalan ini, para penyihir Tianzong harus khawatir akan menjadi putih. Orang-orang berpikir bahwa Zhou Zhengde hanya lebih percaya diri. Setelah membaca buku-buku itu, meskipun dia telah membuat beberapa prestasi, dia tidak akan sepenuhnya stabil, tetapi mulai mengambil risiko terlebih dahulu. Tentu saja, ini juga merupakan tekanan bagi mereka. Para pesaing telah mulai bertindak. Apakah mereka ingin menindaklanjutinya? Ayo kita pergi juga, bisik seseorang, karena tidak ada gunanya menunda lebih lama lagi. Di bidang penelitian, seringkali dibutuhkan kerja keras selama puluhan tahun dan ratusan tahun untuk mencapai prestasi awal. Siapa yang sanggup? Mereka hanya membaca sekilas dan menelusuri beberapa dokumen kuno yang terkait dengan medan Taisang beberapa kali. Di tumpukan buku, tidak hanya ada kode rahasia lapangan, tetapi juga berbagai dokumen dan catatan, buku-buku kuno seperti catatan sejarah. Ayo kita pergi juga. Pada saat ini, bahkan orang-orang Buddha pun bergerak. Pemimpinnya adalah seorang raja dewa berpakaian putih, dengan penampilan yang luar biasa dan penampilan yang bermartabat. Dapat dilihat bahwa dia adalah orang yang kuat dengan tulang Buddha. Dia sangat tenang dan kalem. Dia mengenakan pakaian dan kaus kaki putih dan tidak bernoda. Ketika dia mencubit segel Buddha, dia memiliki pesona senyum Dewa Buddha. Dia benar-benar luar biasa. Tidak jauh dari sana, setelah meninggalkan keluarga Buddha, orang-orang dari keluarga Buddha Yi Huang dan Lei Yin juga bergerak, dipimpin oleh seorang pemuda berjubah hitam. Sekarang, dia akan bergandengan tangan dengan Raja Dewa berpakaian putih dari keluarga Buddha untuk menyeberang ke medan Taisang. Saya membawa dasar batu dari kuil Lei Yin yang agung. Buddha berjubah hitam berkata bahwa dia sangat serius dan bermartabat. Ada cincin Buddha khusus dengan cahaya hitam mengalir. Di belakang kepalanya, semua orang menghirup AC ketika mereka mendengar pidato itu. Keluarga Buddha suara guntur yang hebat di Yi Huang sangat terkenal. Itu adalah denyut nadi keluarga Buddha yang paling kuat. Konon katanya keluarga itu sudah lama hancur, dan sekarang muncul lagi. Yang terpenting adalah separuh pertama dari metode pernapasan tertinggi keluarga Buddha diciptakan oleh keluarga Buddha Dalain. Sesuai dengan itu, ada pula kuil batu Lei Yin agung yang legendaris, yang merupakan objek kehidupan orang yang menciptakan metode pernapasan tersebut. Itu adalah senjata yang tidak terduga. Setelah kematiannya, ia mengubur dirinya di kuil batu tersebut. Hari ini, keluarga Buddha Lei Yin agung di Yi Huang tidak hanya lahir, tetapi juga membawa fondasi batu dari kuil kuno yang legendaris. Ini khusus untuk menekan medan Taisang. Kami sudah siap. Baiklah, saya juga akan mengundang relik tulang teratas dari Buddha ekstrim, yang dapat beresonansi dengan kuil batu dan melintasi Mahaguru.
Sang Buddha putih tersenyum dan berkata, semakin damai dan tenang. Dapatkah Mahaguru menyeberang, atau dapatkah ia menyeberang? Tidak jauh dari sana, orang-orang dari keluarga Tao tertawa dan beberapa menggelengkan kepala. Jelas, mereka juga sudah siap. Selama percakapan, mereka juga bergerak dan berjalan menuju kedalaman medan Taisang. Ayo kita pergi juga. Seorang wanita membuka mulutnya, alisnya melengkung, matanya memiliki aura, dan alisnya sedikit merah. Dia sangat cantik, seperti peri. Di sebelahnya, ada seorang wanita dengan sikap yang luar biasa, yaitu Jiang Luoshan. Pejalan kaki mereka benar-benar menarik perhatian para penganut Buddha dan Tao. Buddha hitam dari penganut Buddha Leiyin Agung Yi Huang bertanya dengan nada tidak yakin, orang-orang dari Pulau Tianxian di luar negeri. Ketika orang-orang mendengar ini, mereka semua tergerak dan wajah mereka berubah. Lautan luas yang mengapung bersama benua Yangjian sangatlah misterius. Dilaporkan bahwa ada sebuah pulau Tianxian di bagian terdalam lautan, dan makhluk-makhluk yang hidup di sana tidak lebih lemah dari para Buddha dan Tao. Terlebih lagi, beberapa orang mengatakan bahwa para subsian di Yangjian mungkin berhubungan dengan mereka. Tentu saja, ada juga rumor bahwa itu seharusnya disebut Pulau Roh Jahat, bukan Pulau Tianxian. Semua orang sangat serius. Ada terlalu banyak legenda tentang roh-roh jahat besar di Yangjian. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka berasal dari dunia lain dan dapat berasal dari air terjun Tianxian. Adapun pulau roh jahat di luar negeri, itu adalah benteng roh-roh jahat besar di dunia ini. Dikatakan juga bahwa klan Tianxian bukanlah roh-roh jahat besar, tetapi urat nadi dari Xianzu primitif. Semuanya adalah legenda, yang sulit dibuktikan sekarang. Chu Feng juga terkejut. Mantan Dewi Nama Nasional, sekarang Dewa Jiang Luo, bagaimana dia memiliki hubungan dengan orang-orang di Pulau Tianxian di kedalaman lautan Yangjian. Namun, ini bukan saatnya untuk banyak berpikir, apalagi saling mengenali. Dia telah menempuh jalan itu sendirian dan telah keluar terlebih dahulu. Beberapa daerah di Medan Taisang sangat tidak rata dan bergelombang, dan dengan semakin dalamnya, bau belerang yang kuat tercium di wajah kami, yang sangat menyengat, berasap dan terbakar, seolah-olah kami telah tiba di kawah neraka. Chu Feng terkejut. Itu seharusnya jadi tertinggi. Bagaimana bisa ada bau belerang di dunia? Di depan, ada banyak selokan dan jalan yang kasar, satu magma demi satu. Banyak pohon pinus kawat besi yang kuat berakar di dalamnya, dan seluruh tubuhnya terbakar. Puff, gelombang panas terangkat, dan gelombang magma memercik ke bawah di kehampaan, yang memutarbalikkan ruang. Wajah semua orang berubah. Di mana api dan belerang biasa? Jelas membingungkan. Terlalu berbahaya di depan. Ada tanda-tanda ketertiban di dalam api. Chu Feng sudah dekat dengan tempat berbahaya, dan rune medan muncul di kakinya. Dia siap menggunakan metode rahasia untuk melintasi area ini kapan saja. Dengan suara mendengung dan suara sayap, seekor kepik keluar dari magma dan bergoyang ke arahnya. Kepik itu berwarna merah terang dan jernih, dengan 8 bintik emas di sayapnya. Chu Feng terkejut bahwa serangga seperti itu hidup di magma ini dan di medan Taisang ini. Namun, saat berikutnya, dia merasakan jantungnya berdebar-debar, dengan cepat menoleh dan menghindari masa lalu. Kepik dengan bintik-bintik emas yang menjadi ciri khasnya tiba-tiba melaju kencang dan memuntahkan api 3 warna. Itu adalah serangga Raja Dewa. Itu adalah salah satu serangga jahat di dunia yang dibunuh oleh keluarga Tianxian kita pada tahun-tahun itu. Tanpa diduga, mereka juga telah melacak ke sini dan juga mencari petunjuk tentang pria itu. Di belakang, orang-orang Tianxian berseru. Distosia seperti ditusuk. Sekarang berjalan dengan baik orang-orang pindah. Chong. Ini adalah makhluk legendaris yang membawa malapetaka dan mudah binasa, yang hanya muncul dalam malapetaka dinasti sebelumnya. Apakah mereka benar-benar muncul di sini? Serangga itu unik. Ini seharusnya hanya keturunan. Mereka sama sekali tidak berevolusi ke tingkat itu. Kalau tidak, bahkan jika itu adalah larva, kita pasti akan punah. Orang-orang dari klan Tianxian berbisik dan menceritakan asal-usulnya. Apa yang disebut serangga itu telah didengar oleh banyak orang yang hadir. Secara khusus, orang-orang dari Tao dan Buddha memiliki pemahaman yang lebih dalam, yang melibatkan kehancuran dunia dan pembukaan era baru. Nenek moyang mereka sangat kuat dan berlari melewati bencana besar. Secara alami, mereka memahami beberapa kebenaran. Sejak zaman kuno, ada 10 serangga besar. Setiap serangga membawa malapetaka dan dapat membunuh dunia.
Dikatakan bahwa beberapa serangga dapat diturunkan dari tanah yang mengapung di kuadrupole. Di antara mereka, Ladybird berada di peringkat ke-9 dalam sejarah. Semua ini terjadi di tengah-tengah petir, batu, dan api. Chu Feng belum pernah mendengar tentang keturunan atau serangga apapun. Dia menembak pada saat pertama, karena serangga itu menyemburkan api yang sangat mengerikan, yang tidak dapat diatasi oleh praktisi biasa. Itu sebenarnya api samadhi yang sebenarnya. Dia menghindari api samadhi yang sebenarnya dan menyerang kepik itu dengan energi pedang di antara jari-jarinya, membuatnya menjerit dan terbelah dua. Namun, pada saat ini, bencana juga datang. Di magma itu, suara kepakan sayap terdengar, dan ribuan kepik terbang keluar, semuanya dengan bintik-bintik emas, padat dan luar biasa. Benar saja, ada begitu banyak keturunan darah campuran. Orang-orang Tianxian terkejut. Serangga gila, Chu Feng terkejut. Kesadaran semua serangga kacau. Pada saat ini, hanya niat membunuh yang muncul. Suara kepakan sayap seperti gesekan pelat besi, yang sangat keras. Dia menukik dengan kecepatan tinggi. Tentu saja, tidak semuanya adalah kepik Raja Dewa. Banyak dari mereka adalah tingkat dewa, bahkan tingkat suci. Selain itu, ada beberapa kepik tingkat tubuh emas. Namun, begitu banyak yang berkumpul bersama, itu sedikit gila, beberapa mengerikan, dan langit hampir tertutup. Wus, Chu Feng tersentak, dan satu demi satu gumpalan magnet terbang keluar. Dia harus berkonsentrasi dan menyiapkan medan berukuran sedang yang tak terbayangkan. Mengunci dunia, untuk sementara waktu, kekosongan itu terdistorsi, waktu seakan mandek, dan ada keheningan total. Kemudian Chu Feng melompat menjauh, dengan cepat menghilang dan terpisah dari area ini. Sesaat kemudian, medan yang diatur meledak dan runtuh total, karena ada terlalu banyak serangga gila di dalamnya, dan ada makhluk surgawi semu. Namun, ini sudah cukup. Chu Feng telah pergi dari sana. Dia percaya bahwa di daerah Taisang ini, bahkan jika ada beberapa serangga khusus, mereka sengaja dikurung di area tertentu, dan tidak dapat diganggu di seluruh wilayah. Siapa yang bisa melintasi daerah Taisang? Tidak mungkin, kecuali serangga sungguhan lahir. Benar saja, bahkan setelah medan yang diatur oleh Chu Feng hancur, kepik yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dan tidak berani mengejar Chu Feng. Ledakan, di udara, energi yang mengerikan meletus, dan sekelompok serangga gila yang marah pergi ke evolusi luar, melampiaskan kemarahan mereka dan menjadikan mereka kambing hitam. Pada saat ini, semua orang ingin mengutuk ibunya. Berjalan di belakang, dia hanya selangkah lebih lambat dari Zhou Zhengde. Sangat tidak beruntung menghentikan bencana untuknya. Untuk sementara waktu, semua kelompok etnis menunjukkan kekuatan sihir mereka dan semua menembak untuk melawan kepik yang luar biasa dengan bintik-bintik emas. Itu sangat ganas. Alasan utamanya adalah karena ada terlalu banyak serangga gila, tak terbatas, menyapu seperti badai. Ah! Beberapa orang berteriak. Setelah diselimuti oleh segerombolan serangga, mereka langsung berubah menjadi tulang putih, daging dan darah menghilang, bahkan cahaya jiwa pun ikut tertelan. Akhir ceritanya sungguh menyedihkan. Ah, beberapa orang diselimuti oleh api yang dipancarkan oleh kepik, berubah menjadi obor, lalu berubah menjadi abu manusia. Bunuh mereka semua. Kerumunan itu terkejut, lalu seseorang menjadi cemas dan berusaha sekuat tenaga. Untungnya, ada dewa semu di sini, dan jumlahnya tidak sedikit. Mereka melindungi elit keluarga mereka sendiri dan membunuh serangga. Akhirnya, mereka berhasil menerobos area ini, membunuh serangga yang tak terhitung jumlahnya, dan memasuki medan Taisang yang lebih dalam. Saudara Zhou, kau masih di sana. Seseorang menemukan Chu Feng. Melihatnya, dia berhenti di semak-semak yang jarang di kejauhan. Api berkobar di sekelilingnya. Dia sedang bermeditasi. Itu adalah Chu Feng. Dia tidak terburu-buru maju. Dia selalu merasa bahwa gunung rendah di seberangnya sangat istimewa, sangat tidak biasa, dan itulah satu-satunya jalan. Dia berpikir bahwa medannya terlalu berbahaya. Siapa yang bisa menahan api yang paling mengerikan? Konon katanya jika masuk ke tungku tertinggi dan membakar jati diri sejati, selama bisa bertahan hidup bisa merealisasikan transisi kehidupan dan sublimasi menyeluruh. Namun, Chu Feng meragukan bahwa orang-orang di dunia benar-benar bisa menyerap api yang mengerikan seperti itu. Apakah tidak ada konspirasi dan jebakan di sini? Namun, setelah pengamatan yang cermat, dia juga menemukan bahwa meskipun beberapa area di daerah ini dikelilingi oleh api, mereka memiliki vitalitas yang kuat.
Saya harap legenda itu akan menjadi kenyataan dan kelahiran kembali tidak sia-sia, tetapi untuk nirwana dan kekuatan yang lebih besar. Chu Feng melihat beberapa cara dan memperkuat keyakinannya. Namun, ada fluktuasi abnormal di gunung rendah di depan, yang membangunkannya dan membuatnya merasa lebih aneh. Aneh, dia mengamati dengan diam-diam, sedikit terkejut, dan hatinya menjadi semakin gelisah. Sepertinya ada sesuatu yang akan muncul dan tercermin di dalam hatinya. Pada saat ini, Jiang Luoshen datang dengan orang-orang dari Pulau Tianxian di luar negeri, dan orang-orang dari keluarga Tao dan Buddha juga datang satu demi satu. Ini dia, instrumen leluhur di tanganku memiliki induksi. Ada jejak yang ditinggalkan oleh kaisar wanita. Wanita dari Pulau Tianxian di luar negeri dengan tahi lalat merah berkilauan di alisnya tenang dan pendiam beberapa saat yang lalu, tetapi sekarang wajahnya yang cantik penuh dengan kegembiraan dan tidak dapat menahan diri. Dalam sekejap, hati Chu Feng bergemuruh, awan melonjak, dan kilat tiba-tiba muncul, yang memenuhi matanya dengan pemandangan aneh. Dia melihat seekor anjing hitam besar, meraung padanya, menatap awan hitam dan berteriak pada kilat berdarah. Dalam sekejap, Chu Feng mengerti bahwa itu adalah anjing hitam besar yang telah mengganggunya. Pada awalnya, Kaisar mati pada jam sisa, ditemani oleh anjing hitam besar, dan Chu Feng beruntung melihat mereka. Pada saat itu, binatang raksasa hitam itu menggonggong dan memintanya untuk menemukan seorang kaisar wanita. Ini adalah tanda yang ditinggalkan untuknya. Setelah bertemu, apakah itu dapat dipicu? Untuk sesaat, Chu Feng terbangun dan kembali ke pikirannya. Pada kenyataannya, gunung rendah itu semakin tidak biasa, dipenuhi dengan awan, yang membuatnya merasakan napas yang istimewa. Pada saat ini, orang-orang di Pulau Tianxian di luar negeri bahkan lebih merasakannya. Mereka memiliki artefak khusus yang dapat beresonansi dan mengejutkan gunung rendah. Yang lain ketakutan dan tidak tahu apa yang akan terjadi. Jelas, orang-orang dari Pulau Roh Jahat di luar negeri datang dengan tujuan khusus, bukan hanya untuk melatih diri mereka sendiri. Apa yang kamu lakukan? Jauh di Medan Taisang, kepala sapi dengan rambut hijau meraung. Namun, saat berikutnya dia diam. Dengan suara retakan, puncak gunung rendah itu runtuh. Di pegunungan yang runtuh, awan putih menguap, sangat tebal. Untuk sesaat, semua api di dekatnya padam, seolah-olah membeku. Kulit kepala Chu Feng meledak. Dia melihat seorang pria, di kabut putih, seorang wanita berpakaian putih duduk di udara. Dia sangat cantik, seorang pria legendaris muncul. Kulit kepala Chu Feng mati rasa, lalu darahnya mengalir deras. Sungguh di luar imajinasi, anjing hitam besar itu melolong liar. Wanita berpakaian putih itu benar-benar masih berada di bawah sinar matahari dan terwujud dalam kehidupan ini. Chu Feng sedikit mati rasa. Jika orang lain tidak tahu, tidak bisakah dia mengerti? Saya melihat pria di jam mayat dengan mata kepala saya sendiri dan tahu bahwa mereka telah menabrak sungai jiwa dan membunuh bumi, surga, dan bumi yang mengambang di kuadrupol. Berapa banyak orang yang dapat dibandingkan dengannya dari zaman kuno hingga modern? Sekarang, karakter legendaris telah muncul, dan telah berada di jadi tertinggi ini untuk waktu yang lama. Dia terkejut. Pada saat ini, bahkan Tauren dengan rambut panjang hijau tebal terdiam dan menutup mulutnya karena takut akan gangguan dan alarm. Matanya yang besar penuh dengan kekaguman dan ketakutan. Itu adalah ketakutan yang gemetar dan tak tertandingi. Gunung rendah itu meledak dan kabut putih menyebar. Wanita itu cantik dan tanpa celah dalam balutan putih, seperti bulan terang yang terbit di langit malam yang gelap dan mati. Dia suci dan keluar dari dunia, dan rambutnya menari-nari. Seluruh orang itu seakan-akan pergi ke surga, terpisah dari dunia manusia, dan terpisah dari dunia surga. Sampai jumpa, permaisuri. Semua dewa surgawi berlutut, menyembah, dan merasa gembira. Rasanya seperti melihat mitos dan makhluk tertinggi yang menciptakan dunia. Umat Buddha, Tao, dan Yuan juga tercengang. Kemudian cahaya jiwa bergetar dan tak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Banyak orang tidak dapat mengendalikan diri dan ingin menyembah. Umat Buddha Dalayan Yi Huang telah mengalami malapetaka yang tak terhitung jumlahnya dan benar-benar mengetahui beberapa misteri kuno. Pada saat ini, gelombang di hati mereka melonjak dan terkejut. Makhluk tertinggi tahun itu, kaisar wanita legendaris di masa lalu, dia muncul kembali di bawah sinar matahari. Beberapa orang yang mengenal keluarga besar itu bodoh. Namun, Chu Feng masih sedikit tidak percaya.
Mengapa wanita berpakaian putih itu tidak pindah ke sini selama bertahun-tahun? Dia teringat pada pecahan merek yang ditunjukkan binatang raksasa hitam itu kepadanya. Kaisar wanita berpakaian putih itu seharusnya melakukan perjalanan panjang, melangkah di jalan yang tidak dapat kembali sendirian, dan menyeberangi jembatan yang sepi. Benar sekali, mata Chu Feng terasa panas dan dia ingin melihatnya dengan saksama, tetapi tekanan padanya begitu mengerikan hingga dia hampir meledak. Secara khusus, ketika cahaya keemasan di pupilnya mekar, dia merasakan sakit yang menusuk. Dia bahkan tidak melihat wajah asli wanita itu, dan darah serta air mata jatuh dari sudut matanya. Pada saat yang sama, orang-orang kuat dari berbagai ras kelaparan Jin Sengdao, Yuan, dan negara-negara lain juga mengerang, lebih buruk daripada angin Chu. Mereka juga mengamati. Beberapa orang menggunakan mata surgawi untuk memata-matai. Akibatnya, mata mereka hampir pecah dan darah serta air mata mengalir. Lihatlah permaisuri. Sekelompok orang dari Pulau Tianxian di luar negeri hampir bersujud selangkah demi selangkah dan maju mendekati gunung rendah, yang sepenuhnya merupakan ziarah. Faktanya, mereka dari kelompok etnis kuat lainnya yang telah mendengar tentang periode sejarah itu menabuh genderang di dalam hati mereka. Mereka telah berlutut dan ingin mengikuti mereka untuk berziarah. Jangan pergi. Chu Feng akhirnya membuka mulutnya. Dia menyeka darah dari sudut matanya dan merasakan denyutan di hatinya. Dia merasa bahwa daerah itu sangat aneh dan mengerikan. Jadi dia mengeluarkan suara untuk menghentikannya. Kemudian dia menyimpulkan dengan diam-diam dan mencoba mencari tahu situasi di sana melalui medan. Orang-orang Tianxian masih bergerak maju tanpa henti. Pada saat ini, belum lagi Zhou Zhengde, leluhur utama medan, tidak akan membiarkan mereka berubah pikiran. Sambil memegang instrumen leluhur yang rusak di tangan mereka, mereka beresonansi dengan gunung rendah di depan dan merasakannya, yakin bahwa itu adalah napas dari orang kuat tertinggi yang mereka cari. Dan mengapa mereka ada di sini? Karena, melalui petunjuk, aku yakin bahwa ada bagian jalan yang dilalui oleh kaisar wanita berpakaian putih, melewati sini. Hanya saja mereka tidak menyangka akan melihatnya dengan mata kepala sendiri sekarang. Ini adalah jadi, tidak lebih lemah dari medan itu sendiri. Jangan berhenti. Chu Feng minum. Dia tidak memiliki kesan buruk tentang keluarga Tianxian. Bagaimanapun, keluarga itu memuja wanita berpakaian putih. Selain itu, lelaki tua Jiang Luoshen juga ada di antara mereka. Permaisuri, mengapa kamu tidak menjawab? Pada saat ini, wanita dengan tahi lalat merah kristal kecil di alis keluarga Tianxian berbisik, dan dia terbangun. Orang macam apa wanita berpakaian putih itu pada tahun-tahun itu? Dia selalu berjalan dengan bangga di seluruh zaman kuno dan modern. Bagaimana dia bisa begitu tenang setelah dipanggil? Bahkan beberapa, mati. Apakah kaisar wanita? Mati. Pikiran itu menyebar tak terkendali di hati sebagian orang. Di tempat itu, semua orang mengalami angina pektoris dan gemetar. Itulah keyakinan mereka, cikal bakal yang dikejar oleh leluhur mereka. Bagaimana mereka bisa mati? Akhirnya, Chu Feng mendasarkan pada medan, mengacu pada gunung dan sungai, dan kemudian dia menyimpulkan sesuatu. Belum lama ini, ada catatan samar serupa dan deskripsi serupa pada kertas perak yang dia peroleh. Evolusionis pamungkas, makhluk paling kuat, medan kinya, esensi dan rohnya, dapat berevolusi dan berkembang menjadi medan khusus saat menekan gunung dan sungai. Ini adalah tempat yang mirip. Saudara Zhou, tolong selesaikan keraguan kami. Pemimpin Dewi dari keluarga Tianxian telah berhenti. Wanita cantik itu berbicara dan mundur. Bersama semua orang, karena tadi dia tidak bisa menahan gemetar. Dalam proses mendekati gunung rendah, dia memiliki perasaan intuitif yang luar biasa. Jika dia tidak bisa bergerak maju, dia akan mati jika menyentuhnya. Pada saat ini, tahi lalat merah terang dan berkilauan di tengah alisnya juga mekar, tetapi dia mendengus hampir dalam sekejap, darah mengalir di tengah alisnya, tubuhnya bergetar dan terhuyung mundur. Dia bahkan lebih menderita, dan matanya hampir hancur. Jangan bergerak. Chu Feng membuka mulutnya. Pada saat ini, baik umat Buddha maupun Hang menjadi tenang dan menyadari bahwa Zhou Zhengde, seorang jenius lapangan, sangat diperlukan di medan ini. Orang-orang menatapnya dan menunggunya untuk menganalisis. Bolehkah saya meminjam peralatan leluhur Anda? Chu Feng membuka mulutnya. Untuk sesaat, semua keluarga yang kuat melihat ke depan dan menatap pemimpin wanita yang luar biasa itu. Dalam kesadaran orang-orang,
Ini mungkin keturunan langsung dari Pulau Roh Jahat, dan mungkin menjadi roh jahat tertinggi di masa depan. Instrumen leluhur di tangannya pasti memiliki asal-usul yang hebat. Tentu saja, beberapa orang berpikir bahwa dia memang keluarga abadi dan akan menjadi abadi di masa depan. Ya, wanita itu menyerahkannya. Itu hanya sepotong perunggu, tetapi ibu jarinya besar. Dia tidak bisa mengatakan dari mana potongan itu berasal. Dengan memperkenalkan rune langit dan bumi, kaitkan napas pamungkas, gunung dan sungai muncul, dan medan muncul. Chu Feng minum. Dia mendesak metode sihir medan, mengambil napas dari pecahan instrumen leluhur untuk beresonansi dengan gunung dan sungai, dan membiarkannya beresonansi, sehingga mengungkap kebenaran. Gunung dan sungai yang ditekan oleh evolusionis tertinggi dapat membentuk medan khusus. Selama kita menemukan relik manusia seperti itu, atau napas yang terkait dengannya, kita dapat secara efektif beresonansi dan memecah kabut. Tentu saja, premisnya adalah Anda mengetahui gunung dan sungai semacam ini dan memiliki prestasi tinggi di bidang tersebut. Jika tidak, itu tidak ada artinya. Boom, ini seperti awal mula dunia, dengan petir berwarna darah terjalin di kehampaan. Kemudian, hujan darah turun, langit dan bumi akan terbalik, dan seluruh dunia akan berubah menjadi darah, terbalik dan hancur total. Ah! Banyak orang berteriak dan terkejut. Pemandangan di depan mereka terlalu menakutkan. Apa yang terjadi? Pemandangan lama muncul kembali. Chu Feng minum sedikit. Orang-orang akhirnya menyadari apa yang sedang dilakukannya, menyingkap tabir sejarah yang penuh debu dan menjelajahi rahasia tempat ini. Inilah yang terjadi di masa lalu. Orang-orang melihat langit di bawah sinar matahari pecah dan lubang-lubang darah muncul. Beberapa makhluk membunuh mereka dan mengejar mereka ke sini. Roh abadi yang legendaris. Itulah legenda yang ditinggalkan oleh sejarah tentang hilangnya 108 dewa asli. Pada saat ini, para pemimpin Buddha dan Tao berteriak satu demi satu. Jelas, mereka mengetahui beberapa peristiwa sejarah yang tidak lengkap. Langit yang berlumuran darah dan langit yang penuh dengan lubang-lubang darah sangat mirip dengan catatan tertentu. Di era yang menghilang dan prasejarah yang tidak diketahui, ada desas-desus bahwa total 108 dewa primordial telah datang. Di antara mereka, beberapa dewa primordial adalah 10 serangga jahat. Saya tidak dapat membayangkan bahwa ada makhluk yang memiliki kekuatan untuk membuka langit. Namun, mereka semua menghilang, dan hidup dan mati menjadi misteri. Sekarang, orang-orang tahu bahwa mereka pergi ke sana untuk memburu wanita berpakaian putih. Dalam cahaya darah, di bawah kilatan petir merah yang mengamuk, wanita berpakaian putih itu menoleh ke belakang, dengan suara keras, sudut lengan bajunya patah dan pergi untuk menekan di belakangnya. Lalu, tidak ada saat itu, 108 dewa asli semuanya tertutup dan jatuh di gunung rendah ini. Tentu saja, lengan baju kaisar wanita berpakaian putih yang patah juga ternoda darah, sepenuhnya jatuh dan tergantung di sini. Apakah darah itu ditumpahkan olehnya sendiri? Adegan ini mengejutkan semua orang. Apakah ini akhir dari kasus prasejarah? Di gunung rendah, di mana kabut putih tersebar, di mana ada wanita cantik dengan hanya sisa lengan baju putih berdarah, berburu di angin dan tergantung di udara. Itu hanya sudut lengan baju. Di bagian bawah, ada tulang mati. Hitung dengan hati-hati. Ada 108. Kamu terlalu berani untuk menyentuh di sini. Bahkan jika orang kuat tingkat Daewo datang, dia tidak berani mengacaukannya. Bahkan jika orang kuat ekstrim datang, dia hanya bersedia untuk menghindarinya. Tauren dengan rambut hijau akhirnya membuka mulutnya. Anda dapat melihat bahwa bibirnya gemetar. Kemudian dia melintas dan menghilang. Wajah Chu Feng pucat, kepalanya dipenuhi keringat, semua keringat dingin. Dia juga merasakan sedikit ruam, tetapi dia masih terkendali. Namun, dia juga tahu bahaya yang ekstrim. Di bawah penutup lengan baju itu, kota itu membunuh 108 dewa asli dan membentuk keseimbangan tertentu di sini. Jika dia secara tidak sengaja menghancurkannya, itu akan menjadi runtuhnya langit dan bumi. Meskipun tidak ada yang salah dengan gunung yang rendah, begitu napas bocor keluar sana, diperkirakan kekuatan besar akan terbunuh dalam hitungan detik. Apa yang ditunjukkan oleh darah di lengan baju itu? Tulang-tulang dari 108 dewa itu bahkan aneh dan mungkin aktif. Sekarang, napas di sana tertidur di bawah urat bumi gunung rendah itu. Napasnya sangat seimbang dan belum meletus. Segera, Chu Feng menyadari bahwa di sini terlalu aneh. Wanita berpakaian putih itu pergi dari sini.
Ada jalan khusus di depan. Bahkan, Chu Feng berpikir untuk pertama kalinya bahwa roh api dari Medan Taisang dan Tuan yang tinggal di sini ingin membantu keluarga itu dengan bantuan para ahli lapangan, yang mungkin terkait dengan ini. Buah-buahan tingkat Daewoo, harta karun khusus, apapun mungkin salah ditebak. Medan terdalam Taisang mungkin terkait dengan wanita berpakaian putih itu. Untuk sementara waktu, meskipun Chu Feng lelah, dia juga bersemangat. Dia benar-benar ingin melihat apakah dia bisa bertemu dengan kaisar wanita yang tidak pernah dilupakan oleh binatang raksasa hitam itu. Chu Feng sangat lelah. Baru saja, dia beresonansi di sini dan mengungkapkan kebenaran dari gunung rendah itu. Itu benar-benar menghabiskan banyak energi dan semangatnya. Keterampilan rahasia lapangan ini tidak dapat digunakan dengan mudah. Dia tersentak dan perlahan-lahan mengendurkan telapak tangannya. Tembaga itu jatuh ke tanah dan dibawa kembali oleh wanita dari keluarga Tianxian. Ledakan, guncangan terakhir, gunung rendah pulih, dan ditutupi oleh kabut putih. Kebenaran menghilang, hujan darah yang deras, apa yang seperti langit dengan lubang darah, semuanya hilang, dan langit dan bumi kembali ke keadaan semula. Chu Feng mengguncang tubuhnya dan melangkah mundur. Semua orang menyeramkan dan takut. Tidak hanya Chu Feng yang memikirkan banyak hal, tetapi mereka juga menyadari bahwa ada hal-hal yang tak terbayangkan di kedalaman Medan Taisang, yang sama sekali tidak sesederhana yang mereka sadari sebelumnya. Wanita dari Pulau Tianxian di luar negeri secara alami menebak banyak hal. Dia pikir dia sedang mencari evolusionis tertinggi. Sebagian besar wanita berpakaian putih itu terlalu dalam di Medan. Ada jalan khusus yang ingin mereka lalui. Untuk sesaat, dia dengan cepat maju, secara pribadi memegang Chu Feng, bersinar di sekujur tubuh, dan menanamkan energi yang paling murni dan kaya ke dalam Chu Feng. Tuan Zhou, apakah Anda baik-baik saja? Dia berbisik, sangat khawatir. Chu Feng bukanlah seorang guru surgawi. Bagaimanapun, dia belum melangkah setengah kaki. Namun, Seng Yuxian dari keluarga Tianxian merasa sangat terhormat untuk menunjukkan kedekatan dan niat baik. Dia benar-benar ingin maju dengan caranya dan percaya pada kekuatannya. Banyak orang menunjukkan warna yang berbeda. Orang-orang telah lama menyadari betapa pentingnya seorang penyihir lapangan di bidang ini. Orang-orang dari Pulau Roh Jahat di luar negeri merayu Zhou Zhengde. Tidak apa-apa, Chu Feng menggelengkan kepalanya. Dia hampir menjadi master surgawi. Meskipun ada kerugian, berdiri di medan khusus ini, dia dapat dengan cepat memenuhi kebutuhannya. Kakinya tampaknya berakar di bumi, dengan cepat menyerap goblin, menyerap banyak energi khusus, dan memulihkan dirinya ke puncaknya. Namun, orang-orang dari keluarga Tianxian terlalu hangat dan rendah hati. Seng Yuxian memberi isyarat kepada Jiang Luoshan untuk maju dan membantu Chu Feng menyeka keringatnya, yang terlalu sopan. Jelas, Jiang Luoshan tidak bisa benar-benar menyeka keringat untuk pria asing. Meskipun dia merasa senang melihatnya deja vu, dia tidak bisa merendahkan tubuhnya seperti ini. Dia hanya memberi isyarat, berjalan maju dengan ringan, dan tiba-tiba harum. Seng Yuxian tidak akan memaksanya, tetapi hanya membicarakannya, menunjukkan kepentingan dan kesopanannya kepada Chu Feng. Namun, ini juga membuat kelompok etnis lain berpikir. Segera, kelompok etnis yang kuat mulai mengatakan bahwa alih-alih menempuh jalan mereka sendiri, mereka mungkin juga bekerja sama dan maju dan mundur bersama. Chu Feng awalnya ingin menolak dan berangkat sendirian, tetapi sekarang setelah dia menemukan gunung yang rendah, dia menyadari bahwa di sini terlalu jahat. Lebih baik bergandengan tangan untuk saat ini. Sebenarnya, ini adalah sekelompok pengawal. Di jalan berikutnya, penganut Buddha dan Tao bergabung untuk melindungi Dharma Chu Feng dan membuatnya terus maju. Orang-orang telah menyaksikan caranya dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka sangat membutuhkan master lapangan seperti dia. Jiang Luoshan sangat pendiam, tetapi Seng Yuxian tidak bisa melihatnya lagi. Dalam perjalanan ke depan, dia secara pribadi mengeluarkan sapu tangan sutra dan menyerahkannya kepada Chu Feng untuk menyeka keringatnya. Itu harum. Ini merangsang mata banyak evolusionis kuat yang hadir. Menurut pendapat beberapa orang, ini adalah master masa depan keluarga Tianxian. Tidak terbayangkan dia akan merendahkan tubuhnya sampai ke dasar ini. Tuan Zhou, selama Anda dapat mengirim kami masuk dan mengambil jalan khusus ini, keluarga Tianxian kami akan memiliki reputasi yang baik di masa depan. Tidak peduli apa yang Anda minta, kami akan berusaha sekuat tenaga di masa depan. Seng Yuxian berbisik,
dan matanya yang cerdas penuh dengan kecemerlangan yang aneh. Dia memohon Chu Feng untuk melakukan yang terbaik untuk membantu mereka menemukan pria itu. Sebenarnya, Chu Feng sendiri ingin masuk dan melihat apakah kaisar wanita berpakaian putih di mulut binatang hitam itu masih hidup dan menemukan semua yang berhubungan dengannya. Maju terus. Ini adalah pilihan semua orang. Mereka telah datang ke sini. Tidak ada yang mau menyerah di tengah jalan. Terlebih lagi, tempat ini sangat penting. Ini ada hubungannya dengan seorang kaisar wanita. Suasana hati Chu Feng berfluktuasi, seperti lautan yang bergelombang di bawah sinar bulan dan ombak yang bergelombang. Dia tidak pernah menyangka bahwa kaisar wanita di mulut binatang hitam akan muncul di sini. Kerja sama menguntungkan kedua belah pihak. Beberapa orang berbicara satu demi satu, menghargai kekuatan Chu Feng, dan berharap bahwa dengan sarana medannya, mereka akan bergandengan tangan satu sama lain untuk memastikan bahwa mereka dapat mencapai tempat terakhir dengan selamat. Chu Feng tidak keberatan kali ini. Dia ditemani oleh sekelompok besar orang. Medan Taisang dalam, dan medannya sangat kompleks. Di beberapa daerah, vegetasinya lebat, disertai dengan api di langit, tetapi hutan tanaman tidak mati, dan cabang serta daunnya masih bergoyang. Di akarnya, magma meluap, dan mereka tidak takut dengan suhu tinggi. Beberapa daerah gundul, misalnya, di depan mereka, gunung berapi satu demi satu tidak memiliki rumput dan asap hitam. Itu adalah tempat tanpa vitalitas. Di tempat seperti itu, para evolusionis dari semua ras sangat berhati-hati dan tidak berani ceroboh, karena mereka membunuh peluang selangkah demi selangkah dan benar-benar memasuki tempat berbahaya di medan Taisang. Chu Feng mengamati dengan saksama dan dengan hati-hati mengorbankan beberapa balok pul magnetik untuk menjelajahi jalan yang aman. Astaga, tiba-tiba, semua gunung berapi di daerah ini hidup kembali, memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan, memancarkan rune terang dari kawah, menembus langit dan bumi. Ini bukan arti umum kebangkitan dan letusan gunung berapi, tetapi mekarnya rune medan di gunung dan sungai, yang menyembur dari kawah. Itu terlalu indah dan mengerikan. Sinar cahaya terjalin antara langit dan bumi dan menyebar ke empat medan, seperti jaringan keteraturan yang besar, mencegat dan membunuh semua orang. Ini di luar dugaan Chu Feng. Jadi ini benar-benar berbahaya dan penuh dengan variabel, dan mudah untuk membunuh orang. Sinar cahaya dari semua kawah mulai berputar dan saling terkait, menutupi langit seperti jaring langit, mencoba membunuh semua makhluk hidup. Apa yang kau lakukan? Beberapa orang memarahi Chu Feng dan sangat tidak puas dengannya. Chu Feng berkeringat, dengan cepat mundur dan memperingatkan, mundur. Apakah kau akan membunuh kami? Seseorang masih minum. Chu Feng marah ketika mendengar suara omelan ini dan berkata, siapa yang menyuruhmu mengikutiku? Apakah aku memohon padamu, atau apakah aku mengundangmu? Ada begitu banyak jalan, kau dapat memilih untuk pergi. Semua orang menunjukkan kekuatan sihir mereka. Mereka semua terbang kembali di sepanjang jalan asli dan mengorbankan semua jenis harta karun medan khusus. Mereka semua datang dengan persiapan, seperti tangga ke langit. Semua orang melarikan diri. Jaring merah besar di langit itu mengerikan. Itu menutupi langit dengan api merah terang. Dapat dilihat bahwa beberapa puncak berubah menjadi abu. Dan beberapa orang yang bergerak sedikit lebih lambat juga berteriak. Lengan mereka terbakar dan menjadi debu hitam, jatuh di udara. Baju zirah beberapa orang meleleh, mengi dan mengeluarkan bau terbakar. Chu Feng menoleh ke belakang dan dengan cepat melakukan keterampilan rahasia medan. Blok pul magnetik terus terbang keluar, untuk sementara waktu memotong api dan menyelamatkan orang-orang yang terbelakang. Jaring besar itu terutama bersifat defensif, hanya untuk memotong jalan di depan, dan tidak ada lagi pengejaran dan serangan terhadap mereka, jika tidak, konsekuensinya akan buruk. Untungnya, tidak ada orang yang meninggal. Hanya 6 atau 7 orang yang terluka dan terbakar hitam. Namun, setelah minum obat ajaib, tidak akan ada konsekuensi serius. Kamu melakukannya dengan sengaja. Pada saat ini, seseorang berteriak dan meminta masalah pada Chu Feng. Itu adalah keluarga Yuan. Keluar. Chu Feng hanya punya satu kata. Kali ini, dia benar-benar tidak punya emosi yang baik. Orang-orang ini memintanya untuk bekerja sama dan pergi bersama-sama. Akibatnya, dia datang untuk mencari kesalahan dan membiarkannya bertanggung jawab. Tentu saja, alasan utamanya adalah karena orang-orang dari keluarga Yuan berbicara, membunuh semua keturunan Yu Sang Tianzun. Dan menanam emas induk di kakek iblis,
yang merupakan musuh bebuyutan Chu Feng. Karena itu, dia tidak punya kata-kata yang baik. Kamu benar-benar tidak mengerti rasa kagum. Bicaralah, sebaiknya kamu perhatikan aku. Keluarga Yuan berkata dengan dingin bahwa dia adalah dewa semu yang sangat kuat. Saat ini, dia berdiri di depan Chu Feng. Dia yakin bahwa wilayah ilahinya telah menutupi tempat ini. Dia tidak takut dengan penggunaan medan perang oleh pihak lain secara tiba-tiba. Saat ini, dia yakin bahwa dia dapat membunuh siapapun yang disebut Raja Dewa. Namun, dia tidak tahu bahwa ini adalah Raja Dewa yang hebat, cukup untuk melawan dewa semu seperti dia. Ahli lain secara alami melihat masalahnya. Orang-orang takut pada Zhou Zhengde, tetapi jika dalam jarak sedekat itu, yang kuat di bidang ini akan kalah terlebih dahulu dan akan langsung ditekan. Saudara Tao, jangan impulsif. Lebih mahal untuk bersikap baik. Seng Yuxian, yang datang dari Pulau Roh Jahat di luar negeri, berdiri di depan orang-orang Yuan yang kuat dan melindungi Chu Feng di belakang. Orang-orang Yuan tidak pernah bertindak gegabah. Lagi pula, siapa yang berani membenci Pulau Roh Jahat di luar negeri, atau keluarga Tianxian? Ini adalah alien mengerikan yang sebanding dengan Buddha. Meskipun suku Yuan sangat kuat dan tidak takut pada suku Buddha, mereka pikir mereka terpisah dari dunia, mereka tidak berani dengan mudah memulai perang dengan suku terkuat di Yangjian. Sejak saat itu, berhati-hatilah. Leng Sengdao, pemimpin suku Yuan, melirik Chu Feng. Kamu segera menghilang, dan keluargamu tidak bisa lagi berjalan bersamaku. Chu Feng Han berkata, aku benar-benar ingin melakukannya. Namun, jika kekuatan Raja Dewa yang agung terungkap sekarang, diperkirakan banyak orang akan waspada. Ketika bersaing untuk penciptaan tertinggi, kebanyakan dari mereka akan diawasi oleh semua orang dan berurusan dengannya bersama-sama. Dia tidak ingin menjadi objek ketakutan semua orang sekarang. Haha, orang-orang Yuan mencibir, dengan pesona yang tak terlukiskan, dan peluang yang tak ada habisnya, mereka hampir harus memulai. Namun, tubuh ramping Seng Yuxian memancarkan kecemerlangan Ying-Ying, membuka tirai cahaya dan menghalangi pria itu, sehingga dia tidak bisa mati. Suku Yuan mencibir, mengejek, lalu berbalik pergi, tidak lagi berjalan berdampingan dengan mereka, tetapi mereka tidak pergi sepenuhnya, tetapi tertinggal jauh di belakang. Dengan cara ini, begitu ada bahaya di depan, mereka dapat menghindarinya terlebih dahulu, yang setara dengan membiarkan orang-orang di depan menjelajahi jalan. Hal ini membuat banyak kelompok etnis merasa tergerak. Mereka semua secara bertahap melambat dan tertinggal di belakang. Kelompok etnis Sueyuan mengikuti dari jauh dan menganggapnya lebih aman. Para evolusionis di sekitar Chu Feng tiba-tiba kehilangan sebagian besar dari mereka. Dia tidak peduli. Dia membawa Tianxian dan Daozu di sekitar area gunung berapi yang aktif, dengan hati-hati memecahkan mesin pembunuh di medan tersebut, mencari jalan yang aman dan mempercepat langkahnya. Di belakang, seseorang berteriak. Seorang Raja Dewa terkena api tebal dan terbakar menjadi abu manusia di tempat. Apakah kamu benar-benar berpikir medan di gunung ini sudah pasti? Lihat saja bagaimana kita melangkah turun untuk mengimbangi. Chu Feng melihat ke belakang dan berkata tanpa ekspresi. Dia tidak bersimpati pada para spekulan itu. Medan gunung ini mengandung rune khusus, yang terus berubah. Tempat-tempat yang telah dilaluinya telah diuji olehnya, dan sejumlah besar magnet Tuhan dan inti magnet telah dikorbankan di sepanjang jalan, semuanya untuk menstabilkan jalan di depan. Namun, ketika mereka lewat, mereka mungkin gagal dengan cepat, dan gunung-gunung serta sungai-sungai berubah menjadi tempat-tempat berbahaya lagi. Apa sih yang dimaksud dengan 6 pembukaan? Kecuali Sang Buddha, kebanyakan orang lainnya bingung. Mereka tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh orang-orang Sang Buddha dan tidak mengerti masa lalu keluarga tersebut. Karena keluarga Sang Buddha sudah ada sejak lama. Menurut legenda, entahlah selama beberapa abad, dunia telah menghilang dan alam semesta telah runtuh, tetapi keluarga Sang Buddha telah bertahan dan muncul kembali di dunia baru. Di era ini, alasan mengapa keluarga kita dapat bangkit dan muncul kembali adalah karena dibukanya 6 hari yang lalu. Merekalah yang membelah dinding abadi kuil kuno Atuo dan menembus segel abadi, sehingga api kita dan beban hidup keluarga Sang Buddha dapat muncul di dunia yang semarak ini. Beberapa umat Buddha bergumam, mengagumi, dan bersujud. Mereka berlutut dengan saleh dan memuja biksu tua itu seperti tengkorak. Semua orang terkejut, apa yang mereka dengar. Namun, orang-orang Dao dan Heng memahaminya. Mereka dapat memahami makna sebenarnya.
Karena kelompok etnis mereka sama untuk waktu yang lama, mereka sangat mengetahui beberapa sejarah rahasia dan menebak identitas biksu tua itu. Salah satu dari 6 leluhur klan Buddha di zaman paling kuno. Bisik orang-orang Hang. Di era ini, salah satu Buddha tua paling kuat dari keluarga Buddha benar-benar muncul di sini. Orang-orang dari keluarga Tao Jinsen kelaparan yang berbeda gelisah dan sangat terkejut. Kata-kata seperti itu mengungkapkan terlalu banyak informasi, dan yang lain tahu apa yang sedang terjadi. Apakah mereka telah bertemu dengan makhluk pamungkas? Salah satu dari 6 tetua Kaitian, salah satu penguasa tertua dan kuat dari keluarga Buddha, sedang duduk di kedalaman medan Taisang. Tanpa 6 tetua, keluarga Buddha masih berada di balik tembok abadi, dan mustahil untuk keluar dari kuil kuno Atuo. Jika demikian, tidak akan ada yang disebut keluarga Buddha di era ini. Ini telah membalikkan pemahaman banyak orang. Bagaimana jadi ini berhubungan dengan keluarga Buddha? Di kejauhan, Minotaur dengan rambut hijau tebal muncul lagi. Dia berkata pada dirinya sendiri, aneh sekali. Apa yang terjadi hari ini? Mengapa semua jenis setan dan hantu bangkit dan muncul kembali? Biksu setan itu masih hidup. Kemudian dia menggoyangkan tanduknya yang besar dan melarikan diri. Dia tidak berani tinggal di sini untuk waktu yang lama. Orang-orang dari keluarga Buddha sangat saleh sehingga mereka hampir bersujud selangkah demi selangkah, termasuk semua orang dari keluarga Buddha Yihuang dan Leiyin yang terpisah dari keluarga mereka sendiri. Lihat guru besar, beberapa orang memanggil dengan air mata di mata mereka, yang menggembirakan dan penuh kegembiraan. Mereka telah melihat orang kuat teratas yang telah menghilang selama lebih dari setengah era. Yang lain sangat gembira, seberapa kuat biksu tua itu. Setidaknya dia sekelas Daewo. Namun, seruan umat Buddha tidak dijawab. Meskipun mereka bergerak maju seperti peziarah dan mendekati biksu kerangka itu selangkah demi selangkah, ia masih tidak bergerak dan stabil seperti fosil. Terlebih lagi, saat ini, ada ombak di lautan merah terang, dan guntur menerangi tempat itu. Suaranya memekakkan telinga. Selain itu, ada aroma aneh di luar. Biksu tua itu sedang membaca sutra. Seluruh tubuhnya menggetarkan gelombang suara, tetapi mulutnya tidak bergerak. Klik, petir saling terkait di langit. Di lautan merah, kecemerlangan yang menyilaukan muncul. Di kedalaman lautan, tanaman aneh muncul, menghasilkan kuncup bunga dan akan mekar. Ah, bunga aneh, mungkin serbuk sari yang tak terbayangkan. Seseorang berteriak, "Bu!" Di laut, dalam cahaya yang kabur, kuncup emas bergoyang. Itu terlalu sakral. Pada saat ini, awalnya mekar, kelopak, terangkat, dan kabut tipis terisi. Desis. Sampai saat itu, biksu tua itu bergerak. Dia membuka mulutnya yang keriput dan menghirup saripati langit dan bumi. Kabut serbuk sari yang dipancarkan oleh kuncup bunga di lautan merah dengan cepat datang ke arahnya dan diserap olehnya. Pada saat yang sama, lautan beresonansi, dan kuncup bunga beresonansi, membuat suara jalan yang besar, mengguncang seluruh medan. Semua orang menghisap AC. Biksu tua itu menunggu di sini untuk waktu yang lama untuk menyerap serbuk sari di kuncup bunga. Apa perintahnya? Sekelompok orang gemetar dan bingung. Dalam dugaan orang-orang, biksu tua itu setidaknya adalah monster tingkat atas Daewo. Benar-benar tidak terbayangkan bahwa dia harus menjaga kuncup bunga. Namun, beberapa orang masih melihat kelainan itu. Biksu kerangka itu bukan orang sungguhan. Ketika menyerap kabut serbuk sari, ia secara bertahap menunjukkan bentuk aslinya. Selain itu, banyak orang membuka mata surgawi mereka dan menjelajah dengan hati-hati untuk melihat lebih nyata. Ini hanyalah tubuh virtual energi. Objek nyata hanya memiliki satu paku. Itu bukan salah satu dari 6 orang tua di hari pembukaan, tetapi tubuh yang tidak lengkap. Ketika umat Buddha melihat kebenaran, mereka menangis terseduh-seduh, dan suara ratapan bergema di pantai magma. Yang lain diam-diam menghela napas lega. Mereka selalu merasa bahwa monster tua seperti itu seharusnya tidak ada. Ini lebih masuk akal. Kalau tidak, betapa mengerikannya kejadian itu bagi monster seperti itu untuk menjaga kelahiran kuncup bunga. Saya tidak bisa membayangkan bunga macam apa itu. Daneng, pada saat ini, seorang dewa semu membuka mulutnya dan akhirnya menentukan kekuatan biksu tua itu. Meskipun mereka bukan makhluk tingkat Daewo, orang-orang masih terkejut dan tidak dapat dijelaskan. Karena, itu hanya paku yang ditinggalkan oleh salah satu dari 6 orang tua. Dengan sebagian energi, ada kekuatan tingkat energi yang besar. Ini menenangkan semua orang.
6 leluhur keluarga Buddha itu mengerikan dan menggetarkan. Jika dia hidup dan utuh, seberapa kuat dia? Atas panggilan semua umat Buddha, selama proses melantunkan kitab suci bersama, kesadaran spiritual biksu tua itu tidak bingung dan berangsur-angsur pulih. Selain itu, ia mulai berbicara dan berkata, hidupku telah menghilang. Aku sedang menunggu api langit. Sayang sekali Nirvana tidak memiliki harapan untuk dilahirkan kembali, ia menunggu api langit di sini. Rambut orang-orang berdiri tegak. Apakah ada hal seperti itu di jedi tertinggi? Chu Feng juga sangat tersentuh. Dia masih ingat pepatah itu, mengubur tanah yang mengapung di antara keempat kutub, memotong kayu bakar yin dan yang, dan memimpin api langit. Dan biksu tua itu menunggu api langit di sini, mencoba nirwana dan bangkit kembali dengan kekuatannya. Akhirnya, orang-orang Buddha tetap tinggal dan tidak segera pergi ke jalan untuk berbicara dengan biksu tua itu. Meskipun biksu tua itu bingung dan tidak begitu sadar, dia tetap menyebarkan sepotong cahaya Buddha untuk menutupi pantai dan mengubahnya menjadi tanah suci tanpa ada yang mengganggu. Yang lain melangkah maju dan tidak bisa tinggal lama di sini. Chu Feng memikirkannya di pantai, dan akhirnya mendirikan lapangan yang menakjubkan. Kemudian dunia tampak terhantam guntur yang hebat dan merobek langit kelabu. Sebuah jembatan terapung muncul, yang terbuat dari kayu kering. Jembatan itu secara otomatis memanjang ke tepi seberang, menyeberangi lautan dan terhubung ke tepi seberang yang tidak dikenal. Apa ini? Semua orang linglung. Kabut hitam membumbung di sekitar jembatan kayu, dan di bawahnya ada lautan magma yang tak berujung. Medan gunung ini terlalu aneh dan mengerikan. Hati kita tertipu. Kita bisa melihat kebenaran saat kita menginjaknya. Chu Feng membuka mulutnya dan pergi lebih dulu. Ketika dia melangkah ke ponton dan bergegas maju, yang lain bergegas untuk mengikutinya. Segera setelah itu, semua orang tercengang. Melihat ke belakang, apa yang mereka lihat? Bagaimana dengan lautan magma sebelumnya? Itu hanya cairan merah yang terkumpul di selokan di antara dua gunung. Di mana lautnya? Itu hanya danau magma kecil. Mereka baru saja menyeberang. Jembatan ponton berdiri di antara dua gunung. Mereka melewati langsung di sepanjang jalan. Bahkan mata surga pun bisa dibutakan. Seseorang mendesah. Itu belum tentu buta. Berdiri di samping magma tadi, ada laut. Sebutir pasir bisa membentuk dunianya sendiri, apalagi laut Buddha tadi. Kata Chu Feng. Sementara orang-orang terkejut, mereka harus mengangguk. Baru saja, ada sesuatu yang aneh, seperti lautan nyata, menafsirkan dunia besar, disinilah kita. Banyak orang bersemangat, menunjuk ke depan dan melihat tempat terakhir. Kabut peri mengepul, bersemangat, api bersinar, kirin api tersembunyi, dan burung pipit mawar menari. Benarkah itu? Atau sebuah penglihatan? Namun, yang pasti ada berbagai simbol jalan yang saling terkait. Apakah kita semua sudah lulus? Beberapa orang sangat senang. Chu Feng tidak berbicara, hanya menonton. Yah, ada. Gunung abadi yang dicari keluarga Tao kita. Mungkin ada bunga tubuh emas 9 putaran di atasnya. Keluarga Tao Jinsen kelaparan yang aneh adalah yang pertama terguncang, dan seseorang berteriak. Mereka terpisah dari keluarga Tao pada tahun-tahun itu karena leluhur kuno secara tidak sengaja mengambil bunga Jinsen Jiuxuan, tiba-tiba melampaui dirinya sendiri, menjadi sangat kuat, dan memilih untuk pergi. Bunga Jinsen Jiuxuan adalah tanaman tingkat Daewo, yang sulit ditemukan di seluruh dunia. Sulit untuk menanam satu tingkat buah dan serbuk sari seperti itu bahkan di Yangjian selama beberapa generasi. Namun, keluarga Tao Jinsen yang tandus lainnya memutuskan bahwa ada satu lagi di Nirvana di gunung mayat hidup ini. Selamat tinggal, semuanya. Ayo pergi dulu. Dengan bantuan harta karun terkuat dari keluarga, orang-orang dari keluarga Tao Jinsen yang tandus lainnya pergi ke apa yang disebut Gunung Abadi. Baiklah, Zuki bereaksi lagi. Permisi, semuanya. Seng Yuxian dari Pulau Roh Jahat di luar negeri berbicara dan memimpin orang-orangnya dan Jiang Luoshen ke arah yang sama. Mereka mengorbankan leluhur mereka dan melintasi kehampaan. Evolusionis dari semua ras menerobos ke bagian terdalam dari Medan Taisang. Salah satu dari mereka ingin melatih diri. Selain itu, mereka memiliki tujuan lain. Hehe, ini dia. Orang-orang Yuan tertawa. Mereka benar-benar memiliki cara untuk masuk dan menerobos ke area khusus ini. Jelas, mereka memiliki harta karun yang tidak dapat diprediksi. Chu Feng sangat tenang dan tenang. Dia tahu bahwa tempat pembunuhan yang sebenarnya akan pulih.
Bagaimana daerah terlarang tertinggi dapat mentolerir orang-orang dari semua kelompok etnis? Dan dia tidak takut, dia ingin mencapai ciptaannya sendiri. Novel ini telah diterjemahkan oleh www.novelhal.com dan jika Anda membaca ini di suatu tempat, mereka telah mencuri terjemahan kami. Namun, keluarga Tao Jinsen yang tandus lainnya memutuskan bahwa ada satu lagi di Nirvana di gunung mayat hidup ini. Selamat tinggal, semuanya. Ayo pergi dulu. Dengan bantuan harta karun terkuat dari keluarga, orang-orang dari keluarga Tao Jinseng yang tandus lainnya pergi ke apa yang disebut Gunung Abadi. Baiklah, Zuki bereaksi lagi. Permisi, semuanya. Seng Yuxian dari Pulau Roh Jahat di luar negeri berbicara dan memimpin orang-orangnya dan Jiang Luoshen ke arah yang sama. Mereka mengorbankan leluhur mereka dan melintasi kehampaan. Evolusionis dari semua ras menerobos ke bagian terdalam dari medan Taisang. Salah satu dari mereka ingin melatih diri. Selain itu, mereka memiliki tujuan lain. Hehe, ini dia. Orang-orang Yuan tertawa. Mereka benar-benar memiliki cara untuk masuk dan menerobos ke area khusus ini. Jelas, mereka memiliki harta karun yang tidak dapat diprediksi. Chu Feng sangat tenang dan tenang. Dia tahu bahwa tempat pembunuhan yang sebenarnya akan pulih. Bagaimana daerah terlarang tertinggi dapat mentolerir orang-orang dari semua kelompok etnis. Dan dia tidak takut, dia ingin mencapai ciptaannya sendiri. Novel ini telah diterjemahkan oleh www.novelhal.com dan jika Anda membaca ini di suatu tempat, mereka telah mencuri terjemahan kami. Namun, keluarga Tao Jinsen yang tandus yang berbeda memutuskan bahwa ada satu lagi di Nirvana di gunung mayat hidup ini. Selamat tinggal, semuanya. Ayo pergi dulu. Dengan bantuan harta karun paling kuat dari keluarga, orang-orang dari keluarga Tao Jinseng yang kelaparan yang berbeda pergi ke apa yang disebut Gunung Abadi. Baiklah, Zuki bereaksi lagi. Permisi, semuanya. Seng Yuxian dari Pulau Roh Jahat di luar negeri berbicara dan memimpin orang-orangnya dan Jiang Luoshen ke arah yang sama. Mereka mengorbankan leluhur mereka dan melintasi kehampaan. Evolusionis dari semua ras menerobos ke bagian terdalam dari medan Taisang. Salah satu dari mereka ingin melatih diri. Selain itu, mereka memiliki tujuan lain. Hehe, ini dia. Orang-orang Yuan tertawa. Mereka benar-benar memiliki cara untuk masuk dan menerobos ke area khusus ini. Jelas, mereka memiliki harta karun yang tidak dapat diprediksi. Chu Feng sangat tenang dan tenang. Dia tahu bahwa tempat pembunuhan yang sebenarnya akan pulih. Bagaimana daerah terlarang tertinggi dapat mentolerir orang-orang dari semua kelompok etnis. Dan dia tidak takut, dia ingin mencapai ciptaannya sendiri, mungkin tidak nyata di mata, dan apa yang menghilang mungkin masih ada selamanya. Chu Feng memiliki firasat baik terhadap orang-orang di Pulau Tianxian di seberang lautan dan diam-diam mengirim pesan untuk mengingatkan mereka bahwa tempat ini terlalu jahat dan mengerikan. Jika dia ceroboh, dia akan hancur. Ketika Seng Yuxian menoleh ke belakang, dia tidak punya waktu dengan pakaian putih dan secantik seorang abadi. Tetapi senyumnya saat ini juga tampak seperti segala macam perasaan asmara dan hati yang menyentuh. Terima kasih. Dia mengangguk, tersenyum, memiliki kepercayaan diri yang terpisah, dan bergegas maju bersama orang-orangnya. Jiang Luoshen juga berbalik dan menatap Chu Feng dengan heran. Dia selalu merasa bahwa pria ini sedikit berbeda. Dia tidak asing ketika Yan kembali. Setelah mengalami bahaya terakhir dan melihat keterkejutan kaisar wanita berpakaian putih yang menekan 108 dewa pertama, keluarga Tianxian bersiap. Kali ini, Seng Yuxian membuka toples giok khusus, di mana ada setetes darah yang sangat misterius mengalir melalui pemuda itu. Darah itu begitu istimewa, bagaikan bunga yang mekar penuh, bagaikan suara kuil kuno, bagaikan seberkas vitalitas hijau yang mengambang dari padang pasir yang kosong, bagaikan sentuhan waktu, terkondensasi dan terfiksasi di sana. Suci dan indah, mekar pada saat ini, seluruh dunia akan bergetar, dan semua pihak harus menyembah. Dan itu hanya setetes darah. Semua orang terkejut dan tidak dapat dijelaskan ketika mereka melihat ini di balik layar. Melihatnya, mereka seolah-olah melihat sebuah era yang makmur, kemakmuran dan sejarah yang cerah. Siapa itu? Banyak orang benar-benar tidak dapat menahan diri untuk tidak berlutut. Mereka tidak tahan dan menolak. Daging mengkhianati jiwa mereka dan bersujud kepada setetes darah. Kemudian roh menyerah dan secara bertahap dengan tulus menghormati. Hal yang sama berlaku bagi orang-orang Tianxian, yang menyembah surga dan roh leluhur. Mereka, semua berdoa dengan saleh,
bersujud dalam hati dan bersiarah. Dalam proses ini, Seng Yuxian telah memercikkan setetes darah khusus itu pada peralatan leluhur, membuat potongan tembaga itu menjadi sangat jernih, pulih dan memiliki napasnya sendiri. Ya, balok tembaga itu tampaknya memiliki kehidupan, bernapas, seperti individu baru, membuka pori-pori tembaga di seluruh tubuh dan beresonansi dengan dunia. Untuk sesaat, kilat dan guntur menyambar kehampaan, dan menjadi semakin berkilauan dan terang. Ketika berderap, tampaknya membuat lompatan dalam kehidupan. Memancarkan lingkaran cahaya yang kabur, menutupi semua orang dari Pulau Tianxian di luar negeri. Itu seperti negeri dongeng, tanah Buddha, dan dunia Tao. Berwarna-warni dan aneh. Darah siapa itu? Apakah itu milik wanita berpakaian putih? Untuk sementara waktu, banyak orang di belakang merasa kering dan gemetar. Pada saat yang sama, banyak orang juga menemukan bahwa mereka berlutut di tanah sampai mereka melihat Seng Yuxian dan yang lainnya pergi. Baru kemudian mereka dapat berjuang keras dan bangkit dari tanah. Tidak mungkin, keberadaan semacam itu tidak akan meninggalkan darah. Selama dia masih hidup, akan ada induksi. Bahkan jika dia berada ratusan juta mil jauhnya dari surga dan bumi dan tidak termasuk dalam cabang peradaban ini, dia dapat kembali. Pada saat ini, seseorang berbicara, dan bahkan orang-orang dari keluarga Tao tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut dan menyesal. Kecuali dia mati dan tidak hidup. Ini adalah orang-orang dari kebangsaan Yuan yang berbicara. Mereka juga datang ke sini. Mereka menatap Chu Feng dengan dingin sebelumnya, tetapi sekarang mereka memperhatikan kebangsaan Tianxian. Namun, begitu kata-kata mereka jatuh, cahaya yang menyala-nyala muncul di kehampaan, seperti tripod guntur, yang meledak dengan keras. Itulah aturannya, itulah perintahnya. Rune Avenue tertinggi semacam itu menyebar di sini. Semua orang menjadi bingung, marah, darah bergejolak dan hampir meledak. Apa itu? Orang-orang Yuan dan orang-orang kuat lainnya gemetar karena hati dan keberanian. Apakah ini, haruskah dikatakan, menyentuh tabu yang tak terhitung jumlahnya? Banyak orang terlalu takut untuk berbicara lagi. Pada saat yang sama, para dewa di luar negeri yang akan menghilang di pegunungan berseru secara keseluruhan. Peralatan leluhur bercahaya dan berwarna-warni, dan darah di balok tembaga bersinar, memantulkan vitalitas yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, sebuah gambar yang rusak muncul dan mereproduksi sudut zaman keemasan. Ada seorang wanita berpakaian putih, berjalan melalui lautan bintang, melangkah melalui tanah yang rusak tak berujung, mengumpulkan napas makhluk hidup dan mengembunkan sedikit darahnya. Darah itu sangat istimewa, kabur dengan kecemerlangan suci, terkondensasi dari zaman kuno, menjulang lagi dari masa lalu yang menghilang, dan mengalir keluar dari gurun kering. Namun, dengan kekuatannya yang tak terbatas, dia telah menghabiskan waktu dan ruang, menghabiskan waktu bertahun-tahun dan mengumpulkan energi tinggi, dan hanya menciptakan setetes darah khusus yang bersinar dengan napas kehidupan tertentu. Bukan darah Buddha, bukan darah abadi, bukan darah iblis, mungkin tidak benar-benar kuat. Tetapi yang paling penting adalah bahwa itu mengembunkan jejak rezeki wanita berpakaian putih, yang membuatnya terlihat sangat mengerikan dan mengejutkan di dunia. Darah itu secara bertahap mengembun, menyatu dan beresonansi dengan perunggu, dan ingin membentuk wajah. Untuk sementara waktu, itu kabur dan berkabut, sehingga Anda tidak dapat melihatnya secara langsung. Belum lagi yang lain, bahkan Chu Feng terkejut. Dia membuka matanya untuk menjelajah dan ingin melihat apa yang terjadi, tetapi dia gagal pada akhirnya. Sangat jarang membuat mata emas gagal. Itu bukan makhluk yang paling banyak diteliti di dunia. Cara seorang wanita berpakaian putih secara alami dapat melakukan ini. Dengan perasaan, dengan naluri, Chu Feng masih merasa bahwa wajah yang samar dan tidak dapat dijelaskan itu aneh dan deja vu. Pada saat ini, semua orang menyadari emosi tertentu dari wanita berpakaian putih dan beresonansi. Bukan untuk Buddha, bukan untuk yang abadi, bukan untuk iblis, hanya untuk keterikatan kecil di dunia manusia. Dia mencari, bahkan jika dia yang tertinggi, dia juga memiliki simpul hati, dan ketika dia lemah, dia juga ingin melawan langit, tetapi dia gagal pada akhirnya. Pada saat ini, Chu Feng menyadari bahwa balok tembaga dan darah itu terlalu aneh. Dia menaruh seberkas obsesi padanya. Mungkin orang-orang Tianxian benar-benar bisa sampai di sana dengan aman di medan Taisang. Bahkan dia tidak ingin lewat. Telusuri wanita berpakaian putih dan lihat kemana dia pergi. Namun,
Sekarang setelah dia mencapai tujuan akhirnya, dia juga ingin masuk ke Tungku Taisang dan berjalan-jalan. Yang terpenting adalah melatih diri sejatimu dan meningkatkan dirimu terlebih dahulu, baru kemudian bertemu dengan keluarga Tianxian. Chu Feng merasa bahwa meskipun pihak lain memiliki darah dan peralatan leluhur yang istimewa, kebanyakan dari mereka tidak akan mencapai tujuan mereka dengan tergesa-gesa. Baginya, waktunya agak sempit. Meskipun dia sangat percaya diri di medan ini, karena keluarga Tianxian dapat mengeluarkan artefak misterius ini, mungkin keluarga Yuan juga memiliki tangan besi dan tiba-tiba akan berkorban di sini untuk merebut kekayaan. Oleh karena itu, dia tidak berani ceroboh dan ingin mencapai keinginannya terlebih dahulu. Chu Feng mengangkat kakinya dan pergi ke badan tungku abadi di medan Taisang. Dikatakan bahwa badan tungku itu sebenarnya hanyalah sebuah gua khusus, tetapi jika dilihat dari sudut pandang, itu memang seperti tungku dan terbentuk secara alami. Itu luar biasa dan misterius. Dao Yu, mengapa bergegas pergi seperti ikan yang tercecer di sungai? Kami juga di sini. Orang-orang Yuan tertawa dan datang dari segala penjuru untuk mengepung Chu Feng. Chu Feng tidak melambaikan tangannya. Dia tahu bahwa karena pihak lain berani menyerangnya, pasti ada pukulan balik yang kuat. Kalau tidak, mengapa dia berani bersikap kurang ajar? Benar saja, saat berikutnya kulit kepalanya mati rasa, dan pihak lain menunjukkan artefak, jam metode pul magnetik. Ketika terjadi gempa bumi ringan, riak medan khusus langsung bergetar keluar, membersihkan medan dan menekan semua urat medan, tetapi juga memadatkan gelombang cahaya dan menutupi angin Chu. Ini adalah harta karun dan artefak yang kuat di luar imajinasi. Sulit untuk memurnikan bahkan master surgawi. Itu lahir dengan mencegat gunung empulur magnetik yang lengkap. Perlu dicatat bahwa pada kenyataannya, pul magnetik dengan kepalan tangan besar adalah cinta dari master lapangan, apalagi seukuran gunung. Chu Feng terkejut. Dari mana kewarganegaraan Yuan mendapatkannya? Saya tidak dapat membayangkan bahwa dia merasa sedikit dalam masalah. Pihak lain hanya menyala pada saat ini. Itu dia, ledakan. Namun, justru karena jam metode pul magnetik diguncang oleh orang-orang dari kebangsaan Yuan, perubahan juga terjadi di kejauhan. Seng Yuxian membawa Jiang Luoshen dan orang-orang Tianxian ke daerah pegunungan, yang sangat bobrok dan memiliki reruntuhan dan peninggalan sebelum zaman kuno. Pada saat ini, dengan gemuruh jam metode pul magnetik, semua gunung, batu, dan puing di medan ini tergantung dan mengambang di udara. Tentu saja, hal yang paling mengerikan adalah bahwa dengan guncangan tiba-tiba, reruntuhan itu tampaknya menyala. Dalam kehampaan, ada garis emas, yang berenang dan membuat sketsa, seperti melukis. Faktanya, saat itulah, Tao bangkit kembali, menggambarkan lonceng dan tripod dan meneranginya. Pada saat yang sama, balok tembaga di tangan Seng Yuxian beresonansi dengan darah. Dengan suara keras, dia melayang ke udara. Mereka menekan segalanya, semua pihak terkejut, terutama Chu Feng. Apa yang dia lihat? Jam itu adalah jam kaisar. Seperti pemilik binatang hitam dan senjata pria di jam mayat, itu adalah tampilan utuh dari jam sisa. Adapun tripod Ibuki, belum lagi, itu sama dengan senjata leluhur Yu Sang Tianzun. Di sana bergetar dan meraung, sisa-sisa tanah berguncang, semua jenis batu berguling ke bawah dan puing-puing menghilang, memperlihatkan medan kuno yang sangat besar yang tidak lengkap. Lapangan kelahiran kembali, siapa yang ingin bangkit kembali? Chu Feng pertama-tama menilai sifat medan itu, dan kemudian terkejut. Sangat aneh seharusnya begitu. Di reruntuhan, semua jenis dinding yang rusak terbang, puing-puing logam bergegas ke udara, dan area itu dikosongkan dan diekspos. Waktu berputar dan bunga-bunga ruang bermekaran. Area itu terlalu aneh, seperti negeri peri abadi dan tanah suci abadi, menciptakan sarang kelahiran kembali. Yang terpenting adalah masih ada jalan di ladang itu, menyebar ke depan, seolah terhubung ke langit, dan jalan itu penuh dengan darah. Kita di sini, di sini. Seng Yuxian gemetar karena kegembiraan. Leluhur keluarga mereka gemetar, dan darah hampir terbakar membentuk wajah. Ladang itu begitu luas dan megah sehingga tidak dapat ditutupi oleh alam semesta. Tampaknya dapat menampung ratusan juta bintang. Individu sangat kecil di medan itu. Di manakah itu, tuan dari anjing hitam besar, yang jamnya benar-benar nyata? Apakah itu jejak yang ditinggalkannya di sini di masa lalu? Itu memadatkan urat-urat jalan, yang belum padam setelah ratusan ribu bencana, dan membakar riak ketertiban lagi. Dan tripod,
Urat-urat jalannya juga muncul di sini. Jelas, pemiliknya dan wanita berpakaian putih datang ke sini. Ada medan kebangkitan tertinggi. Apakah ada orang yang terkubur di bawah? Siapa yang akan bangkit di sini? Selain itu, di mana jalur khusus itu terhubung, Chu Feng berubah menjadi Streamer dan bergegas keluar dari bahaya. Justru karena lonceng danding meraung dan mengguncang seluruh medan Taisang, dia menerobos secara langsung. Kemudian, matanya menunjukkan niat membunuh dingin yang tak terbatas, menatap orang-orang Yuan. Sebelumnya, untuk tetap bersikap rendah hati, dia tidak ingin ditatap terlalu dini. Dia tidak memulai pada orang-orang Yuan. Tanpa diduga, mereka adalah yang pertama menyerang dan ingin membunuhnya. Ledakan, orang-orang dari kebangsaan Yuan menembak, mengendalikan jam metode sumsum magnetik, dan langsung meledak. Ada banyak rune di medan, yang akan menerobos dunia. Setelah meninggalkan rentang itu, Chu Feng seperti ikan di air, dan rune di bawah kakinya seperti melintasi langit berbintang. Dia langsung memasuki medan Taisang, dan akhirnya pergi ke Tungku Abadi. Dia menghindar, tetapi di daerah itu, sebuah keluarga yang kuat dirampok. Beberapa Raja Dewa bahkan tidak berteriak, tetapi mereka dibombardir oleh cahaya jam metode pul magnetik, bentuk dan roh hancur, dan tidak ada residu yang tersisa. Dapat dibayangkan bahwa harta yang dimurnikan oleh pengorbanan gunung empulur magnetik yang agung begitu kuat, luar biasa, dan vulgar sehingga menakutkan dunia. Tentu saja, kekuatannya terutama karena gunung dan sungai yang istimewa. Semakin mengerikan medannya, semakin kuat kekuatannya. Itu memanfaatkan situasi dan kekuatan besar langit dan bumi. Kamu, orang-orang dari keluarga yang dirampok itu terkejut dan marah. Mereka memiliki kebencian yang tak ada habisnya. Orang-orang dari keluarga Yuan begitu kejam, sehingga mereka menghancurkan bintang-bintang mereka yang sedang naik daun. Maaf, teman Tao, itu baru saja terjadi. Semuanya disebabkan oleh kemalangan Zhou Zhengde. Orang-orang Yuan membuka mulut mereka dan meminta maaf. Apakah kamu sudah selesai dengan satu kata? Elit keluarga kita sudah mati. Orang tua dari keluarga itu berteriak dengan marah. Apa yang kamu katakan? Guru surgawi kuasi keluarga Yuan tersenyum, dan tiba-tiba maju, memegang tangannya dan mengguncang jam Dharma sumsum magnetik lagi. Ledakan, lelaki tua di seberang sana mundur dengan cepat dan ingin merobek ruang untuk melarikan diri. Namun, dia tidak bisa melarikan diri. Dia terpaku, kemudian dia terkoyak, dibantai, bersimbah darah dan ketakutan. Semua orang terkejut, orang-orang Yuan terlalu sombong, kejam dan tidak berperasaan. Mereka membunuh semua orang di sini tanpa alasan. Sekarang kamu adalah musuh, kamu tidak bisa menghilangkan kebencianmu. Lebih baik bunuh mereka semua. Ini adalah kata-kata dari Master Surgawi Semu dari kebangsaan Yuan. Ledakan, hampir pada saat yang sama, Chu Feng tersentak, kakinya bersinar cemerlang, seberkas cahaya yang lebih menyilaukan daripada kilat melesat keluar, melesat dari pegunungan dan mengenai seorang murid dari suku Yuan. Ia meledak di tempat, dan darah serta tulangnya berceceran. Ini adalah pembunuhan langsung dengan menggunakan medan ini, dan ia membunuh seorang Raja Dewa. Ini mengerikan, ia dapat langsung membunuh seorang murid elit dari suku Yuan dari jarak sejauh itu. Kau, Zun surgawi kuasi dari suku Yuan terkejut dan marah. Dengan sedikit kelalaian, ketika ia memanfaatkan jam Dharma untuk membunuh, Zhou Zhengde menangkap kesempatan untuk membunuh seorang Raja Dewa muda dari suku mereka. Saat berikutnya, ia mengguncang lonceng metode sumsum magnetik. Zhong Borou dan menyelimuti semua murid di suku tersebut dan melindungi semua orang. Kemudian mereka bergegas menuju Chu Feng bersama-sama. Selain itu, gelombang jam itu mengerikan, seperti guntur satu demi satu, berubah menjadi fotolistrik, dan langsung menuju Chu Feng. Ini menyebabkan beberapa masalah bagi Chu Feng. Ia berbalik dan pergi, siap untuk masuk ke Tungku Abadi Mahkamah Agung dan melancarkan serangan di sana. Selama dia merobohkan lonceng inti magnet, dia akan membunuh. Tidak masalah bahkan jika dia mengungkap identitas dan kekuatan Raja Dewa yang agung. Ledakan, orang-orang dari kebangsaan Yuan mengejarnya. Tetua Surgawi Semu, yang memegang lonceng Dharma, benar-benar meledakkan semua rintangan, meratakan medan dan membentuk jalan yang mulus. Bagaimana mungkin? Bahkan Chu Feng cemburu. Harta karun aneh ini luar biasa. Itu pasti ditulis oleh orang-orang kuat teratas di lapangan, tetapi yang terpenting adalah materinya. Selama dia mengambilnya, dia yakin Wen akan meningkatkan harta karun lapangan yang lebih kuat.
Yah, medan Taisang tidak bisa dihancurkan. Jika kamu benar-benar ingin mendekati Tungku Abadi, aku akan membakar Taisang yang asli dan langsung membakar orang-orang Yuan. Chu Feng membuat rencana secara diam-diam. Harta karun rahasia itu mati, tetapi orang-orang masih hidup. Bahkan jika jam metode sumsum magnet sangat bertentangan dengan langit, itu memiliki keterbatasan dan dapat dipecahkan. Chu Feng bergegas masuk. Dia tidak dapat melakukan apa yang dia inginkan di sini. Dia tidak bisa berjalan di bawah tanah karena ladang di sini rumit dan tertekan. Ada berbagai macam tanaman aneh di sekitarnya. Cemara Hongyan yang lebat dikelilingi oleh api, dan hutan bambu putih seputih batu giok, tetapi dikelilingi oleh petir. Tidak takut api, dan tanamannya lebat. Klik, angin Chu bergegas maju dan berlari dengan kecepatan tinggi. Itu dalam bahaya beberapa kali di sepanjang jalan. Kemana harus pergi? Orang-orang dari suku Yuan minum, tetapi mereka juga terbatas. Buddha surgawi semu hampir ditelan oleh sepotong guntur. Hutan bambu seputih salju berguncang, dengan guntur yang tak terhitung jumlahnya, pasir dan batu beterbangan, dan api seperti laut. Mengi, hal yang paling mengerikan adalah gumpalan kembang api terbang dari tungku tertinggi dan mengenai jam metode pul magnetik, membuatnya mandek sementara dan tidak dapat mengerahkan kekuatan. Bunuh. Chu Feng tiba-tiba berbalik dan membunuh kembali. Menggunakan simpul khusus yang terbatas, dia sekali lagi menyadari lintasan mimpi melintasi laut dan melintasi langit. Dia memberkati dirinya sendiri dengan medan, untuk sementara menyingkirkan kendala medan, tiba-tiba muncul dan membunuh orang-orang dari suku Yuan. Puff! Dengan dua suara aneh berturut-turut, dia membelah Raja Dewa laki-laki dari suku Yuan menjadi dua bagian, berjalan melewatinya, memanen kepala Raja Dewa perempuan, dan menimbulkan hujan darah yang besar di belakangnya. Dia menghilang dalam sekejap. Zun surgawi semu dari suku Yuan sangat marah dan terbunuh di bawah matanya. Keluarga itu benar-benar terluka. Matanya sedingin listrik, menggoyangkan jam metode pul magnetik di tangannya agar bersinar lagi dan melesat maju. Namun, di tempat ini, dia tidak berani berjalan dengan mudah. Dia hanya berani mengejar dan membunuh harta karun itu setelah pulih sepenuhnya, jadi dia kehilangan kesempatan terbaik. Chu Feng tidak jauh dari Tungku Abadi. Namun, dia juga mengerutkan kening. Bisakah dia benar-benar membentuk tubuh abadi di Tungku? Baru saja, gumpalan asap melayang keluar dan mengganggu jam metode pul magnetik. Itu terlalu berbahaya dan mengerikan. Di belakang, sekelompok besar orang mengikuti dan ingin mencapai Tungku Abadi. Beberapa orang menggunakan harta karun aneh keluarga, dan yang lainnya dengan hati-hati memverifikasi, memperhatikan jejak dan rute keluarga Qiang, dan mengikuti perlahan di belakang. Dikatakan bahwa ada buah yang berbeda di Tungku tertinggi. Mungkin tingkat Daewo. Beberapa berbisik dan mata mereka bersinar. Orang-orang Yuan secara alami maju. Mereka ingin mengunci Chu Feng dan membunuhnya. Namun, dengan kemajuan itu, orang-orang dari kebangsaan Yuan juga memiliki hati yang berat. Bahkan jika ada harta karun di tangan dan dekat dengan badan Tungku, mereka masih gemetar dan ketakutan karena takut akan bencana besar. Tempat ini tidak dapat diprediksi. Ini adalah tempat variabel di langit dan bumi. Sangat menakutkan. Koran, bangsa kera bertelinga 6, kirim surat. Tepat pada saat itu, api muncul, melewati medan dan pergi lebih jauh untuk melapor kepada penguasa gunung, keluarga roh api. Setelah mendengar laporan itu, bahkan Minotaur berambut hijau muncul lagi dan menerima surat itu secara langsung. Chu Feng tercengang. Sebelumnya, Mi Tian dan Mi Qing sama-sama muncul. Kemudian, dia mundur dan tidak mengikutinya. Dia masih bertanya-tanya di mana dia berada. Sekarang dia akhirnya mengerti. Kakak beradik monyet itu tidak menerobos masuk dengan keras, tetapi menunggu lama. Setelah menyaksikan orang-orang dan kuda-kuda dari semua pihak menerobos masuk ke Ekuador dan mendapat masalah, mereka mengirim surat. Itu benar-benar langkah besar. Tanpa diduga, di awal era, segel besar yang ditinggalkan oleh monyet tua itu masih ada di alat tulis ini. Jauh di dalam area terlarang, beberapa makhluk berbisik. Saat berbicara, alat tulis yang dikirim oleh keluarga kera bertelinga 6 terbakar menjadi abu, tetapi ada tanda yang dicap di kehampaan, yang kohesif dan kuat. Itu adalah tanda besar, tertinggal di kop surat, dan sekarang terukir di kehampaan. Adalah mungkin untuk mengizinkan keturunan keluarga kera bertelinga 6 memasuki Gua Taisang. Ada 2 tempat untuk melatih jati diri mereka, dan meregenerasi nirwana.
Jauh di dalam area terlarang, roh api yang mengerikan berbicara dan membuat keputusan seperti itu. Kata-kata semacam ini keluar dan mengejutkan semua orang. Seberapa dalam kisah di balik kera bertelinga 6? Yang disebut monyet tua itu adalah pria seusia berapa? Kekuatan besar India yang tertinggal begitu mengerikan dan terlalu bermartabat. Minotaur muncul dan pergi untuk menjemput saudara-saudari monyet yang telah melepaskan jurus hebat secara langsung dan memasuki gua kuno khusus. Itu bersinar dan dekat dengan tungku abadi. Itu benar-benar bersemangat. Itu jauh lebih lembut dan lebih aman daripada di sini. Ini adalah tungku pendamping yang diuji oleh keluarga esensi api. Tungku Taisang, disertai dengan lebih dari selusin badan tungku kecil khusus, juga dapat memurnikan tubuh Anda. Secara relatif, itu lebih aman dan telah ditundukkan. Tungku master tertinggi yang sebenarnya adalah bahwa bahkan keluarga esensi api tidak berani masuk dengan mudah. Mereka sering membakar jiwa mereka dan tidak dapat meninggalkan abu. Pada saat ini, banyak orang yang cemas. Keluarga kera bertelinga 6 datang lebih lambat dan lebih dulu. Mereka benar-benar memiliki persahabatan semacam ini dengan roh api di medan Taisang dan memasuki tungku terlebih dahulu. Oleh karena itu, beberapa orang semakin giat dan berani, mencoba untuk bergegas ke yang terakhir. Sikat, dengan kilatan cahaya ilahi, seseorang menghalangi orang-orang Yuan untuk mengejar Chu Feng. Siapa yang berani melakukannya? Teriak orang-orang Yuan. Pemimpinnya masih sangat muda, matanya seperti bintang yang terang. Dia bermartabat dan memiliki rambut perak. Dia cukup temperamen dan memiliki warna yang sedikit dingin. Raja manusia, seseorang berbicara. Semua orang terkejut. Itu adalah keluarga Raja Manusia. Ada ratusan juta ras manusia di dunia. Mereka adalah ras dengan jumlah terbesar, dan hanya sedikit yang dikenal sebagai Raja Manusia yang bertahan hidup. Mereka pernah menguasai surga, dan sekarang mereka masih ada. Siapa keluarga kerajaan? Itu adalah mata orang-orang Yuan. Kuning gelap, seseorang membuka mulutnya. Adapun pemuda yang dipimpinnya, dia tidak pernah berbicara. Dia sangat dingin dan diam. Darahnya gelap dan kuning. Apakah itu keluarga kerajaan yang aneh dan boros dengan kekuatan untuk membuka langit? Di dekatnya, banyak orang terkejut dan berteriak. Ini adalah keluarga yang kuat di 3 besar keluarga kerajaan manusia. Itu mengerikan dan tak terbatas. Darahnya memenuhi syarat untuk mencapai lebih dari 6 putaran. Raja orang 3 putaran jarang terjadi. Begitu Raja orang 6 putaran berada di atas, itu tidak dapat dibayangkan. Itu benar-benar menentang langit. Dunia menghormati Raja. Seorang lelaki tua berkata bahwa dia adalah dewa semu dari keluarga, yang membuat orang-orang dari keluarga Yuan takut. Kamu, kemarilah. Pria berambut perak dari keluarga kerajaan Xuan Huang akhirnya membuka mulutnya dan memberi isyarat agar Chu Feng lewat. Pupil mata Chu Feng kecil. Dia juga seorang raja manusia. Dia hanya tidak tahu harus menjadi bagian dari yang mana jika dia menelusuri asal-usulnya. Umat manusia di dunia harus menghormati raja manusia. Demikian pula, kami dapat melindungimu. Pria berambut perak itu berkata dengan tenang. Chu Feng memiliki mata yang dalam dan menghormati raja ini. Dia benar-benar tidak tahu. Dia juga seorang raja. Kepada siapa dia harus tunduk dan hormat. Namun, dia tidak menunjukkan ketidaksenangan, dan masih tampak datar. Pertama, apakah pihak lain terlalu percaya diri atau tidak? Dia melihat apakah mereka musuh atau teman sebelum Chu Feng membuka mulutnya. Orang-orang dari suku Yuan telah mengungkapkan sesuatu dan mengambil beberapa langkah untuk bernegosiasi dengan keluarga kerajaan. Xuan Huang, Zhou Zhengde telah menyinggung suku Yuanku. Dalam kalimat sederhana, itu mengungkapkan sikap tertentu dari suku Yuan dan hanya memberitahu Zhou Zhengde bahwa dia adalah makhluk yang bermusuhan dengan mereka. Meskipun tidak disebutkan penangkapan, kata-kata dan tindakan orang-orang Yuan telah menjelaskan masalahnya. Alasan mengapa mereka tidak begitu langsung adalah karena mereka terutama takut pada keluarga kerajaan Xuan Huang yang berbeda. Sejak zaman kuno, salah satu dari beberapa penguasa dalam ras manusia yang luas, keluarga kerajaan Xuan Huang mengendalikan kelompok etnis terbesar di dunia, ras manusia. Hanya sedikit orang di dunia yang berani meremehkannya. Di keluarga kerajaan Xuan Huang, pemuda dengan rambut perak dan sedikit dingin mendongak. Dia sangat kuat dan berkata dengan nada yang tidak terbantahkan, dia adalah ras manusia. Bukan giliranmu untuk menuduhnya. Ini jelas untuk melindungi, jangan biarkan orang Yuan menyalahkan Chu Feng. Untuk sesaat, Chu Feng terkejut. Tanpa diduga,
pemuda berambut perak itu langsung mendorong keluarga Yuan mundur. Sebelumnya, penampilan arogan pria dingin itu benar-benar membuat Chu Feng merasa tidak enak. Sekarang dia berbicara seperti ini. Orang Yuan berani membunuh bahkan Yu Sang Tianzun, yang menunjukkan keberanian mereka. Sebelum kemunduran Yu Sang, itu sangat cemerlang, terutama asal-usul keluarga, yang tidak pernah bisa ditebak. Dalam menghadapi keluarga kerajaan yang berbeda, keluarga Yuan tidak akan takut bahkan jika mereka memiliki keraguan. Silsilah keluarga kerajaan orang Xuan Huang. Jika Anda begitu menargetkan orang Yuan kami di masa depan, Anda mungkin memiliki sedikit kepercayaan diri, tetapi sekarang Anda adalah seorang pemuda dan bukan pemimpin keluarga Anda. Apakah Anda ingin menjadi musuh besar Raja orang Xuan Huang? Seorang Raja Dewa Muda dari kebangsaan Yuan berbicara dengan nada yang sangat lugas dan berdiri di atas benang emas dan batu punggung perak, di mana ia mengkritik pria berambut perak itu dengan sangat serius dan kuat. Master surgawi kuasi dari ras Yuan yang memegang pulpa magnetik menyipitkan matanya dan tidak berbicara, tetapi seluruh tubuhnya penuh dengan energi dan teror, dan tampaknya siap untuk melakukannya kapan saja. Pria berambut perak dari keluarga kerajaan Xuan Huang menjadi semakin acuh tak acuh dan berkata, apakah kamu mengintimidasiku? Dia adalah ras manusia. Aku adalah raja dan harus melindungi diriku sendiri. Ini adalah masalah internal ras manusia. Bagaimana kamu bisa tahu? Ketika Chu Feng mendengar kata-kata ini, kesannya berubah. Dia merasa bahwa meskipun pria dingin itu tampak sedikit sombong, dia tidak terlalu buruk. Dia bisa mengatakan kata-kata ini untuk melindungi ras manusia. Di seberangnya, Raja Dewa Muda dari suku Yuan mencibir, Raja Manusia. Haha, lalu dia melakukannya. Tentu saja, dia tidak menyerang pria berambut perak itu secara langsung, tetapi bergegas ke Chu Feng. Ini adalah isyarat bahwa keluarga kerajaan Xuan Huang tidak dapat menghentikan keluarga Yuan. Calon kaisar mengangguk sedikit, dan keluarga Yuan berani menyerang bahkan darah kaisar yang belum berkembang. Meskipun keluarga kerajaan Xuan Huang sangat terkenal dan mengklaim memiliki kekuatan untuk membuka langit, itu tidak dapat menghalangi keluarga Yuan. Dia bekerja sama dengan Raja Muda Klan untuk membuat jam metode sumsum magnetik bersinar, jadi dia ingin menahan Zhou Zhengde. Jika tidak, keturunan keluarga mereka akan berada dalam bahaya. Pada saat ini, pemuda berambut perak melangkah maju untuk menghalangi Raja Dewa dari suku Yuan. Setelah keduanya bertabrakan dengan keras, orang-orang muda dari suku Yuan terhuyung keluar. Dalam hatinya, dia terkejut. Pihak lain benar-benar terkesan. Dia bisa merasakan ketenangan. Pemuda berambut perak itu, yang dengan mudah mengguncangnya dan menyebabkannya kehilangan banyak nyawa. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Ketika dia menatap lagi, dia menemukan bahwa Buddha surgawi semu di sisinya juga sedikit berkedut di sudut mulutnya. Tanpa diduga, dia bertemu musuh yang kuat, dan jam metode sumsum magnetik di tangannya dilawan. Di keluarga kerajaan Xuan Huang, ada seorang lelaki tua yang memegang langit dengan tangannya. Sebuah menara kabur muncul, gas Xuan Huang mengepul, yang menyebabkan jam metode sumsum magnetik kebangsaan Yuan bergetar dan berdering. Baiklah, ampuni nyawa anjing itu untuk saat ini. Master surgawi semu Yuan membuka mulutnya, matanya terbuka dan tertutup, dan listrik dingin menekan. Dia menatap menara yang samar itu berulang kali. Semangat membunuh Chu Feng mengalir. Orang tua itu kasar, dan sombong terlepas dari identitasnya. Dia berani mempermalukan orang seperti ini. Sebagai Raja Dewa yang agung, pada dasarnya, dia tidak takut pada Dewa Semu. Jika pihak lain tidak memiliki pul magnetik di tangannya, dia benar-benar ingin membunuhnya. Menggonggong, Chu Feng tentu saja tidak akan diam dan tergerak untuk membunuh. Sebentar lagi, dia akan mencari kesempatan untuk membunuh di depan tungku abadi. Anak muda yang bodoh, Yuan Kuaso Heavenly Venerable memarahi, dan kemudian mengabaikannya. Dia menatap Raja Manusia, tidak diperbolehkan bahwa dia tidak serius. Pada saat itu, hatinya terkejut, karena dia mengenali bahwa itu adalah tiang legenda keluarga kerajaan manusia, Menara Xuan Huang. Benda ini adalah senjata keluarga kerajaan Xuan Huang. Ia memiliki kekuatan yang paling kuat. Itu adalah harta kuno yang tidak dapat ditebak di bawah sinar matahari. Ia dikenal untuk membuka langit. Namun, dia yakin bahwa itu bukanlah tubuh asli dari perangkat penelitian ekstrim tersebut, melainkan seseorang yang menggunakan metode rahasia untuk memanggil beberapa kekuatan dalam waktu yang terbatas.
Situasi khususnya adalah bahwa beberapa orang membawa sebagian dari urat nadi menara Xuan Huang yang teratur dengan roh yang kacau, sejauh ini. Baiklah, kamu dan aku sedang dalam perjalanan, dan air sumur tidak menyerbu sungai. Tetua keluarga kerajaan Xuan Huang membuka mulutnya, tubuh menara yang kabur di tangannya menghilang, dan energi yang kaya di sekitarnya tertahan. Dengan dengungan dingin, Master Surgawi Semu dari keluarga Yuan membawa orang-orang pergi ke tungku abadi. Ada banyak batu di tanah, dikelilingi oleh api, beberapa depresi magmatik berwarna merah cerah, dan banyak tumbuhan khusus berkilau seperti logam, berakar di daerah pegunungan ini. Ayo kita pergi juga. Lelaki tua berkulit kuning tua itu membuka mulutnya dan melangkah maju. Pada saat yang sama, dia melirik Chu Feng dan memberi isyarat untuk mengikutinya dan berangkat bersama Wang. Ayo kita pergi. Bakatmu langka. Sebagai manusia, kau adalah elit langka. Aku mengizinkanmu untuk bergabung denganku. Raja Dewa Muda berambut perak itu berkata bahwa kata-kata dan ekspresinya masih tampak sedikit dingin, yang seharusnya karena temperamen dan karakternya yang melekat. Chu Feng ingin mengatakan bahwa dia adalah raja manusia, jadi dia tidak perlu bergabung dengan garis keturunan kuning tua. Namun, meskipun pihak lain itu sombong dan berbicara sedikit marah, bagaimanapun juga, dia membantunya menyelesaikan krisis tadi. Dia tidak ingin mencekik pihak lain secara langsung. Dia tersenyum dan mengikuti tanpa mengatakan apapun. Di belakang, banyak makhluk sedang menonton kegembiraan itu, termasuk beberapa ras alien yang kuat. Sangat disayangkan bahwa kebangsaan Yuan tidak bertarung dengan raja. Sejauh ini, semua keluarga yang kuat sedang mempersiapkan diri dan telah mengeluarkan harta rahasia kunci untuk mendekati tungku abadi. Tubuh tungku hanyalah sebuah lubang, seluruhnya dari batu, tetapi itu adalah tempat kehamilan yang nyata. Itu dapat disebut lubang surga penciptaan, yang dapat membuat makhluk hidup mencapai nirwana. Namun, jika dilihat dari dekat, ada juga jarak yang aneh dan sangat pendek di sepanjang jalan. Ketika kabut menyebar, itu seperti seluruh dunia. Namun, bagaimanapun juga, tidak ada bahaya. Chu Feng dan mereka berdiri di dekat tungku abadi. Ketika mereka tiba di tempat tujuan, sisanya adalah memasuki tungku. Namun, tidak ada yang bertindak gegabah, dan tidak ada yang berani melompat langsung. Bagaimanapun, mereka takut langsung terbakar oleh api kuno misterius yang terkandung di medan Taisang. Beberapa kelompok etnis telah tiba satu demi satu, karena bagian jalan ini terlihat mengerikan, tetapi tidak membunuh. Astaga, tiba-tiba, api keluar dari tungku bawah tanah. Seorang Raja Dewa yang berdiri di garis depan berubah menjadi genangan abu bahkan tanpa bersenandung. Tidak ada lagi yang mati di jalan, tetapi ketika saya tiba di sini dan melihat ke dalam tungku abadi, Raja Dewa meninggal dengan menyedihkan. Semua orang terbelakang dan kagum. Bagaimana kita bisa masuk ke tungku? Cahaya api dari sana langsung membakar seorang Raja Dewa. Jika dia melompat turun atas inisiatifnya sendiri, bukankah dia akan terbunuh? Adegan itu sunyi dan tidak ada yang berbicara. Sesaat kemudian, seseorang mencoba dan melemparkan senjata. Hasilnya, cahaya putih keperakan meledak. Itu adalah semacam api yang mengerikan, yang membumbung tinggi seperti awan jamur, dan kemudian meledak di sini. Ah! Orang yang melemparkan senjata itu berteriak dan benar-benar membakar dirinya sendiri. Dia berubah menjadi obor di tempat, dan kemudian menjadi genangan abu dalam sekejap. Dia meninggal dengan menyedihkan. Ini, siapa yang mengatakan itu adalah nirwana hidup dan mati? Ini adalah seorang jedi, siapapun yang masuk akan mati. Seseorang berbisik, dan kemudian semua orang mundur. Kamu, pelajari dengan saksama, tungku ini sama sekali bukan tempat asal. Pada saat ini, pemuda berambut perak dari keluarga kerajaan Xuan Huang membuka mulutnya, matanya dingin dan tenang, dan memberi isyarat kepada Chu Feng untuk menjelajahi tungku surgawi sesegera mungkin. Chu Feng mengabaikannya dan memiliki kesan yang baik tentang keluarga ini, tetapi pria berambut perak berwajah dingin itu benar-benar tidak disukai. Ledakan, tiba-tiba, terjadi gempa bumi mendadak di kejauhan, alam semesta akan menjadi kacau, aturan waktu mengalir deras, energi kekacauan melonjak, dan tatanan menjadi tidak teratur. Tampaknya dunia akan terbalik, dan semuanya kacau. Benar-benar ingin melawan kekacauan langit dan bumi kuno dan modern. Itu adalah suara yang dibuat oleh orang-orang dari Pulau Tianxian di luar negeri yang membuat peralatan leluhur mereka pulih, berlumuran darah dan terus berceloteh, yang mengejutkan beberapa sosok yang muncul di sana.
Kaisar Ming, tripod Ibuki dari semua hal beresonansi. 3 sosok, 2 pria dan wanita berpakaian putih begitu nyata. Dengan kekuatan tertinggi, mereka mereproduksi dunia, membuat dunia terbalik. Pemandangan itu terlalu menakutkan dan tak terbayangkan. Di gunung yang berlumuran darah, sebuah jalan kuno tersaji dengan jelas dan sepenuhnya melintasi suatu tempat. Akhirnya aku tahu bahwa mereka pergi ke sana, tepat di depan, tepat di sana, aku melihat. Apakah mereka akan kembali sekarang? Seng Yuxian dari keluarga Tianxian kehilangan kecantikannya, tidak lagi pendiam, tidak lagi terpisah seperti seorang yang abadi, dan berteriak di sana. Di jalan itu, pecahan-pecahan waktu beterbangan, terbalik, mengacaukan dunia kuno dan modern, dan 3 sosok menjadi semakin nyata. Novel ini telah diterjemahkan oleh www.novelhal.com dan jika Anda membaca ini di suatu tempat, mereka telah mencuri terjemahan kami, jalan kuno tersaji dengan jelas dan sepenuhnya melintasi suatu tempat tertentu, akhirnya aku tahu bahwa mereka pergi ke sana, tepat di depan, tepat di sana, aku melihat. Apakah mereka akan kembali sekarang? Seng Yuxian dari keluarga Tianxian kehilangan kecantikannya, tidak lagi pendiam, tidak lagi terpisah seperti seorang yang abadi, dan berteriak di sana. Di jalan itu, pecahan-pecahan waktu beterbangan, terbalik, mengacaukan dunia kuno dan modern, dan 3 sosok menjadi semakin nyata. Novel ini telah diterjemahkan oleh www.novelhal.com dan jika Anda membaca ini di suatu tempat, mereka telah mencuri terjemahan kami, jalan kuno tersaji dengan jelas dan sepenuhnya melintasi suatu tempat tertentu, akhirnya aku tahu bahwa mereka pergi ke sana, tepat di depan, tepat di sana, aku melihat. Apakah mereka akan kembali sekarang? Seng Yuxian dari keluarga Tianxian kehilangan kecantikannya, tidak lagi pendiam, tidak lagi terpisah seperti seorang yang abadi, dan berteriak di sana. Di jalan itu, pecahan-pecahan waktu beterbangan, terbalik, mengacaukan dunia kuno dan modern, dan 3 sosok menjadi semakin nyata waktu penuh dengan pecahan dan dunia terbalik. Semua orang merasa bahwa ketiga sosok itu menjadi semakin nyata. Apakah mereka ingin bermanifestasi di dunia? Terlalu istimewa di sana, semuanya tampak terbalik. Itu akan terbalik. Zaman kuno dan modern akan dibentuk kembali. Yin dan yang telah tidak teratur, dan kekacauan milik satu titik. Langit dan bumi meraung. Semua orang membatu. Itu tidak bisa dipercaya. Seseorang ingin menginjak waktu dan keluar dalam sekejap, raja di dunia. Untuk sementara waktu, para penguasa semua kelompok etnis berdengung di telinga mereka, dan kemudian mata mereka berdarah. Gambaran yang mengerikan itu tampaknya melampaui batasan aturan dan bertabrakan dengan semua hal. Namun, semua orang masih menatap, dan mereka tidak ingin melewatkannya ketika mereka mati. Mereka ingin menyaksikan keajaiban kuno. Di daerah itu, semua makhluk di Pulau Tianxian di luar negeri gemetar, menyerah, berlutut di tanah dan gemetar, semua bergumam dan mempersembahkan korban dengan hati. Gunung-gunung berfluktuasi, urat-urat kuno menjadi sunyi, kekacauan menghilang, dan pemandangan nyata berangsur-angsur muncul. Ada 2 sarang, naga asli dan burung abadi hidup berdampingan. Sarang-sarang itu terhubung bersama untuk membentuk sumber energi khusus, mendukung jalan tandus yang terhubung dengan zaman kuno. Sarang naga asli dan sarang burung abadi ada di sini. Bagaimana ini bisa terjadi? Chu Feng terkejut. Ada tempat untuk membalikkan hidup dan mati, yang dapat membuat orang pulih. Tidak heran darah pada perkakas leluhur Seng Yuxian bergetar dan berdesir. Apakah ini akan memasuki sarang? Namun, semua ini menunjukkan bahwa kedua sarang itu melayani jalan kuno, hanya sebagian dari sumber energi. Sumber energi lainnya termasuk medan Mahkamah Agung dan seluruh langit dan bumi di bawah sinar matahari. Mengi, lonceng dan tripod meraung bersama, dan ketiga sosok itu menerobos udara di jalan itu dan membalikkan waktu. Untuk sesaat, mereka dekat, dan untuk sesaat, mereka membunuh zaman kuno yang lebih jauh. Ini, dia menghilang. Apakah karena zaman kuno? Kita semua mungkin salah. Dia tampaknya menelusuri sesuatu. Seng Yuxian berbicara dengan kaget. Untuk sementara waktu, beberapa orang menyadari bahwa ini adalah kemunculan kembali kebenaran sejarah. Tetapi apakah itu mungkin? Beberapa orang dapat memutarbalikkan waktu. Itu mengerikan dan tidak realistis. Siapa yang bisa naik di sepanjang sungai tahun? Hanya saja melihat berarti percaya. Mereka benar-benar melihatnya. Ledakan. Tiba-tiba,
Badai petir menghancurkan sarang naga dan sarang burung abadi. 3. Sosok lagi datang untuk menghancurkan di sini dan membunuh orang kuno yang jauh. Selama beberapa saat, seluruh jalan menjadi kacau. Ada yang mengganggu dan ada yang menghancurkannya. Hasil akhirnya adalah keenam sosok itu akhirnya bertemu dan bertarung bersama, darah berceceran, cahaya jiwa mengguncang zaman kuno dan modern, dan gambaran surga yang tertusuk dan berlumuran darah pun terlihat jelas. Orang-orang benar-benar tercengang. Keenam orang itu menghilang dan membunuh orang-orang kuno. Aku pernah mendengar legenda ini. Pada masa itu, seseorang mencari simpul khusus di surga lebih dari sekali. Untuk membunuh era yang disebut Luango, dia ingin menemukan seseorang. Waktu redup, dan akhirnya semuanya tenang. Bagaimanapun, sungai itu belum berbalik. Masa lalu tetaplah masa lalu. Itu telah lama menghilang selama bertahun-tahun. Itu telah menghilang selamanya dan tidak dapat dikembalikan. Pada saat ini, yang dilihat orang hanyalah sudut kebenaran tahun itu, menyaksikan kekuatan orang-orang kuno yang tak tertandingi. Seseorang meninggalkan tempat ini dan bertarung dengan sengit di jalan waktu. Dan orang-orang itu, beberapa meninggal, yang lain terbunuh dari simpul lain dan pergi sejak lama. Debu kembali menjadi debu dan tanah kembali menjadi tanah. Bagaimanapun, sungai panjang tahun mengalir maju. Jika Anda tidak dapat menahan dan berani berhenti, semuanya akan hancur dan musnah. Angin dan awan telah menyebar, pemandangan yang cemerlang dan beberapa kali kehancuran telah menembus langit dan menghancurkan waktu. Para leluhur yang menyedihkan itu dan musuh-musuh yang mengerikan tanpa sumber telah dikubur oleh tanah lama dan alam semesta yang sedang bangkit satu demi satu. Tidak ada jejak, tahun-tahun yang luar biasa telah berlalu. Lihatlah saat ini. Beberapa orang mendesah bahwa itu adalah suara kuno di medan terdalam dari kebangsaan Yuan Taisang, yang tenggelam dalam api dan akhirnya menghilang lagi. Namun, orang-orang di Pulau Tianxian di luar negeri tidak kecewa. Mencari apapun di sana dengan saksama, bahkan paku yang patah dan jam, akan menjadi penemuan besar. Jika Anda menemukan darah asli orang-orang itu dan menemukan bahwa bahkan sehelai rambut yang ditinggalkan oleh orang-orang itu pada tahun-tahun itu akan menjadi kejutan. Letakkan altar leluhur untuk menghangatkan diri, mungkin Anda dapat melahirkan sesuatu. Orang-orang dan benda-benda di tahun itu telah lenyap, dan bahkan musuh mungkin telah membusukkan tulang-tulang mereka dan menjadi debu. Mengapa khawatir tentang masa lalu, yang penting adalah dunia ini. Ya, Anda dan saya sedang mencari peluang. Orang-orang bangun satu demi satu dan tidak lagi membenamkan diri dalam masa lalu yang bersejarah itu. Faktanya, beberapa hal lama tidak dapat Anda temukan bahkan jika Anda ingin menjelajahinya. Sudah terlalu lama berlalu sehingga hanya sedikit orang yang memenuhi syarat untuk mengetahui seluruh kebenaran. Namun, mereka benar dalam satu hal. Untuk melintasi dunia ini dalam kehidupan ini, kita hanya perlu memperhatikan masa kini dan menjelajah terlalu banyak. Yang lain tidak berguna. Chu Feng setenang dan setenang Min Min, tidak peduli perubahan apa yang telah dialaminya selama berabad-abad dan kebenaran sejarah yang tragis, apa hubungannya dengan dirinya sekarang. Bicarakan saja tentang situasi saat ini. Sekarang dia hanya perlu memperbaiki dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, dia mulai menatap tungku abadi di depannya, dan tidak ada yang lain di dalam hatinya. Para evolusionis dari semua ras telah pulih, bermeditasi dan berkonsentrasi, mengaktifkan harta yang mereka bawa, dan semua ingin mendapatkan keberuntungan mereka di sini. Selain itu, ada surga dan bumi lain di kedalaman area terlarang tertinggi. Pertama-tama perbaiki tubuh di tungku. Bakar jati diri, lalu pergilah mencari buah tingkat Daewo. Jika Anda dapat bekerja sama dengan pemilik di sini untuk menggali rahasia di medan Taisang, Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Anda, ke sini, jangan sampai orang Yuan membunuh Anda. Pemuda berambut perak dari keluarga kerajaan Xuan Huang membuka mulutnya dan menunjuk ke Chu Feng. Itu niat yang baik, dia khawatir orang-orang Yuan akan menyelinap masuk dan membunuhnya. Namun, kata-kata itu keluar dari mulutnya. Itu benar-benar tidak menyenangkan untuk didengar. Chu Feng sedikit lelah. Tidak bisakah kamu menamparnya? Teman kecil, bagaimana caramu masuk ke tungku gosip Taisang? Orang tua dari kebangsaan Xuan Huang berbicara. Belajar. Chu Feng mengerutkan kening. Ini benar-benar tempat kematian. Awan asap di tungku batu di dekatnya berputar-putar, dan kabut warna terus mengepul. Begitu perkakas dilemparkan ke dalam, itu akan menyebabkan semburan api dan membakar semuanya. Raja Dewa berdiri di dekat badan tungku,
dan beberapa dari mereka telah meninggal dengan menyedihkan, belum lagi masuk langsung. Bahkan Zun Surgawi Semu takut dan takut untuk mendekat. Bisakah tempat seperti itu benar-benar membuat orang nirwana? Tidak ada yang berani bergerak. Aku menyerah. Pada saat ini, orang-orang yang duduk di hiu merah menyala berbicara. Mereka berasal dari ras yang sangat kuat, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan di sini. Orang-orang Tao sedang mencari bunga tubuh emas Jiushuan di Gunung Mayat Hidup. Orang-orang Buddha sedang mendengarkan khotbah seorang biksu tua, salah satu dari 6 tetua Keitian, di tepi lautan api di Medan Taisang. Mereka belum datang untuk sementara waktu. Sekarang semua orang diam, yang disebut tungku abadi tidak bisa masuk. Itu benar-benar kematian. Mata orang-orang Yuan berbinar dan berpikir lama. Mereka tidak berani menggunakan jam metode pull magnetik untuk mencoba membuka jalan, karena takut harta karun itu akan hancur. Apakah ada cara, teman kecil? Tetua keluarga kerajaan Xuan Huang bertanya kepada Chu Feng. Chu Feng menggelengkan kepalanya, mendesah dan berkata, sulit. Rasanya guru surgawi akan mati jika dia masuk, berubah menjadi debu, dan bahkan masuk jauh ke dalam bumi. Ini adalah idenya yang sebenarnya. Dia tidak melihat cara untuk hidup untuk sementara waktu. Tungku abadi yang disebut dan tanah murni, yang terlahir kembali ini benar-benar seperti neraka. Siapapun yang masuk akan mati. Dia mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya tanpa ragu. Jadi tidak mungkin untuk berlatih diri sejati di tungku ini. Orang tua berkebangsaan Xuan Huang itu mengerutkan kening dan tidak mau. Dia bertanggung jawab untuk memimpin tim. Awalnya, dia ingin memberi beberapa penyihir keluarga kesempatan besar. Sekarang tampaknya itu hanya mimpi. Oh, lolongan panjang, seperti teriakan serigala yang panjang ke bulan, sedikit menyedihkan, tetapi juga seperti raungan yang memilukan. Benar-benar, pamannya sangat menikmatinya. Aku terbakar di luar dan lembut di dalam. Rambutku rontok, dan dagingku matang sempurna. Aku bisa minum dan makan dengan jinten. Gila, aku akan mengangkat siaku dan terbang ke dunia pamungkas. Dengan raungan serigala, dan suara ini, itu sangat menyakitkan dan menyedihkan. Suaranya gemetar dan serak, sepertinya tenggorokannya terbakar oleh api. Semua orang terkejut dan melihat kembali ke suatu tempat yang tidak jauh. Itu dipancarkan dari tungku pendamping. Monyet bertelinga 6, Nitian. Semua orang menyadari bahwa monyet itu sedang dimurnikan oleh tungku Tai Sangbao yang aneh. Meskipun berada di tungku pendamping, efeknya juga luar biasa. Sayangnya, ini dibuka oleh pemilik tanah kuno ini. Orang biasa tidak diizinkan untuk masuk. Semua orang sangat iri. Tungku utama gosip Mahaguru yang abadi tidak memiliki cara untuk menginjakkan kaki. Siapapun yang masuk akan mati. Sekarang tampaknya hanya tungku pendamping yang paling tepat. Tetapi apakah penguasa tempat ini, roh api di Medan Taisang, akan mengizinkan orang lain masuk? Untuk sementara waktu, banyak orang tampak bersemangat dan tampak aneh. Sekarang tungku utama telah menjadi jadi. Banyak orang ingin cemburu dan ingin memasuki tungku pendamping. Ah, sudah matang. Aku sudah matang. Enak sekali. Aku ingin menggigit diriku sendiri. Ah, monyet itu menjerit dan sangat sedih. Dia berbicara omong kosong dan menikmati dirinya sendiri dalam situasi yang begitu putus asa. Ini dapat dianggap sebagai pengalih perhatian. Meskipun dia disebut sangat menakutkan, dia masih hidup dan hidup. Ini patut diirikan. Semua orang tahu bahwa begitu dia melewatinya, itu akan memengaruhi hidupnya. Monyet ini akan memiliki banyak tempat pemberontakan dan akan menjadi sangat kuat. Tidak semua orang memiliki kesempatan ini untuk mendapatkan kesempatan di tungku gosip kekaisaran yang sebenarnya. Sejak zaman dahulu, ada legenda di antara ras-ras yang paling kuat. Siapapun yang dapat memurnikan tubuh aslinya di tungku abadi ini ditakdirkan untuk mendominasi dunia dan menjadi tak terkalahkan di jalan evolusi.